Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat tahun baru, semoga yang jomblo agar segera mendapat pasangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 861, subscribe Penatua. Seorang Kasim berpakaian biru polos buru-buru berlari menuju istana kerajaan abadi Ziyue. Memasuki istana dan membungkuk kepada janda permaisuri, Kasim terengah-engah sebelum berkata, melaporkan kepada janda permaisuri, orang-orang istana awan abadi telah tiba. Mereka menunggu di luar istana. Oh, dia datang agak cepat. Janda permaisuri meletakkan tes spiritual di tangannya dan melambaikan tangannya. Bawa mereka ke istana. Ya, yang mulia. Setelah Kasim pergi, tidak lama kemudian, 3 wanita cantik berpakaian ungu dan merah masuk. Alisnya seperti pohon willow, bibirnya seperti matahari terbenam, kulitnya seperti salju, dan sosoknya anggun. Tidak ada sedikit pun ketidakcocokan antara tubuhnya, dan dia tampaknya adalah mahakarya paling sempurna yang diciptakan oleh surga. Untuk orang-orang seperti itu, tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya sepanjang hidup mereka, bahkan jika itu hanya sekilas. Namun, itu bukan pertama kalinya janda permaisuri kerajaan Ziyue melihat wanita ini. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak mengungkapkan perubahan besar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lama tidak bertemu. Kepala Istana Sangguan, bagaimana kabarmu? Aku meminta restu janda permaisuri Liu. Sangguan King Cheng berkata dengan acuh tak acuh, suaranya seperti oriole, jernih dan cerah. Aku ingin tahu mengapa Palace Master Sangguan datang ke kerajaan Ziyue kita. Janda permaisuri Liu terus mengambil tehnya dan menyesapnya, tidak menyajikannya kepada Sangguan King Cheng atau melihat kursi. Namun, Sangguan King Cheng dan yang lainnya tidak marah, mereka hanya mendengar suaranya, mengapa janda permaisuri Liu tahu jawabannya. Putriku datang ke negaramu beberapa hari yang lalu dan dipenjara karena alasan yang tidak diketahui. Sebagai ibumu, aku di sini bukan untuk putri kamu, apalagi yang bisa aku lakukan. Kamu juga tahu bahwa kamu adalah seorang ibu. Jika kamu tidak mendisiplinkan kami dengan benar, kamu akan berperilaku kejam di sini. Wajah janda permaisuri Liu menjadi gelap, Sangguan Mei yang datang ke kerajaan abadi aku. Aku baik untuk menghiburnya, tetapi dia dan muridnya menghancurkan tanah terlarang yang dibuat oleh nenek moyangku dan melakukan kejahatan keji. Tahukah kamu itu? Mengapa putriku menghancurkan area terlarang? Bagaimana aku tahu? Kalau begitu, apakah janda permaisuri pernah melihat putriku melakukannya? Tentu saja, seseorang melihatnya. Kalau begitu minta dia untuk datang dan menghadapi aku. Jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika dia hanya mengandalkan penilaiannya sendiri, maka aku berharap negara kamu dapat membuktikan bahwa putri sayalah yang menghancurkannya. Jika tidak, bagaimana dengan kamu? Janda permaisuri Liu mengangkat alis. Sangguan King Cheng mengangkat kepalanya dan menatap janda permaisuri Liu dengan tenang. Kalau tidak, istana abadi awan surgawi aku hanya bisa dengan paksa membawa mereka pergi. Penangkapan paksa, hanya dengan istana abadi awan ilahimu. Wajah janda permaisuri Liu mengejek dengan dingin, kepala istana Sangguan, kamu memiliki prestise yang cukup, tempat seperti apa yang kamu bawa ke kerajaan Ziyue aku. Istana awan-awan ilahi kamu hanyalah sebuah sekte kecil di benua Tianwu, bagaimana kamu berani? Semburkan omong kosong di sini. Kamu sebaiknya bergegas dan meninggalkan negara ini dan kembali ke benua Tianwu kamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Sangguan King Cheng sedikit mengernyit ketika mendengar itu, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berkata dengan ringan, jadi itu berarti janda permaisuri Liu tidak berencana membiarkan mereka pergi. Aku harus memberikan penjelasan kepada leluhurku. Jika itu masalahnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada orang itu. Katanya lembut. Janda permaisuri Liu mengerutkan kening. Siapa? Siapa lagi? Tentu saja dia adalah ayah dari adik Yang. Selesai berbicara, Sangguan King Cheng berbalik dan berjalan keluar dari istana. Ekspresi janda permaisuri Liu berubah untuk sementara saat dia menatap lekat-lekat pada punggung yang berangsur-angsur memudar, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun istana abadi awan ilahi hanyalah sebuah sekte di benua Tianwu, tetapi semua orang tahu, penguasa istana dari istana awan-awan ilahi memiliki koneksi. Meskipun dia memiliki seorang putri, tidak ada yang tahu dengan siapa dia bersama. Ketika Sangguan King Cheng pergi, suasana di istana menjadi tegang. Janda permaisuri. Pada saat ini, seseorang berjalan ke aula. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah Sun Xianyan. Kecantikan, kamu di sini. Janda permaisuri Liu berbicara dengan acuh tak acuh. Penampilan menyapa janda permaisuri. Sun Qian membungkuk, lalu berkata, Janda permaisuri, aku khawatir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Little Sister. Dia menyarankan agar kita membiarkan Little Sister pergi, atau kerajaan Ziyue akan menimbulkan masalah. Masalah? Bencana macam apa? Meskipun istana abadi awan ilahi lebih lemah dari kerajaan abadi Ziyue aku, kekuatan di balik istana abadi tidak dapat diremehkan.
Dia mendengar bahwa pasangan kultivasi ganda dari kepala istana adalah ahli tertinggi yang sangat kuat. Tampaknya mereka terhubung ke dunia abadi, tetapi keduanya terpisah, dan meskipun demikian, istana awan-awan surgawi tidak mampu menyinggung perasaan. Jadi bahkan jika ahli tertinggi tidak peduli dengan tuannya, dia pasti tidak akan membiarkan putrinya pergi. Jika kita terus seperti ini, ahli tertinggi, atau bahkan jika itu adalah kekuatan besar, bukankah kita akan membawa bencana pada Ziyue? Area terlarang telah dihancurkan dan tidak dapat dipulihkan lagi, jadi menghukum adik perempuan junior sekarang tidak ada gunanya. Jangan bicara tentang apakah ini terkait dengan adik perempuan junior, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak dapat memulihkan yang terlarang. Daerah. Apa maksudmu? Ekspresi janda permaisuri Liu berubah jelek, dan dia berkata dengan marah, aku adalah negara abadi bulan ungu yang bermartabat, mungkinkah aku takut dengan istana awan-awan surgawinya? Mungkinkah istana awan-awan surgawi memiliki orang-orang, dan kami tidak memilikinya? Apa yang harus ditakuti? Nada suara janda permaisuri sangat keras, jelas-jelas dibuat marah oleh kata-kata Sun Xianyan. Tapi, janda permaisuri. Kecantikan, jangan lupa, meskipun itu adalah tuanmu, aku adalah nenekmu. Siapa sebenarnya yang kamu hadapi? Ini. Sun Xianyan berada dalam dilema dan tidak tahu harus berkata apa. Cantik, kamu bisa pergi sekarang. Aku lelah. Janda permaisuri Liu berbicara dengan suara rendah, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Sun Qian. Janda permaisuri. Turun. Kata-katanya sangat serius. Sun Qian membuka mulutnya tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Setelah membungkuk, dia perlahan mundur dari aula. Dengan kepergiannya, aula kembali tenang sekali lagi. Janda permaisuri Liu mencengkeram sandaran tangan dengan erat, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur terlihat. Dia sepertinya telah menekan emosinya selama ini. Sang Tuan King Cheng, kamu benar-benar mengesankan. Sangat disayangkan bahwa ini adalah negara abadi bulan valet. Janda permaisuri Liu menggertakkan giginya. Namun, pada saat ini, di luar penjara, sekelompok orang bergegas menuju bagian dalam penjara. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Sun Li. Ya yang mulia, bawahan kamu memberi hormat. Para penjaga di luar penjara membungkuk memberi hormat ketika mereka melihat pendatang baru itu. Buka selnya, aku datang atas perintah janda permaisuri untuk membawa keduanya pergi. Cepat dan buka selnya. Sun Li berjalan menuju bagian dalam dengan langkah besar sambil berteriak. Penjaga itu tidak berani menunda jadi dia bergegas untuk membuka sel. Semua orang dengan cepat berjalan menuju sel terdalam penjara. Sun Li hampir langsung berjalan menuju sel, tatapannya tidak pernah meninggalkan sel. Dua tentara wanita yang mengawasi Sang Guan Mei Yang dan Su Qinger segera minggir, kepala penjara mengeluarkan kunci, membuka segel, dan membuka pintu. Melihat itu, ekspresi Sang Guan Mei Yang menjadi serius, dia memeluk Su Yun dengan erat dan bertanya dengan dingin, apa yang kalian semua rencanakan? Ikut denganku. Sun Li memiliki senyum ringan di wajahnya. Kemana? Potong omong kosong. Sun Biao melambaikan tangannya dan berkata, bahwa mereka pergi. Ya, yang mulia. Beberapa ahli yang berada di belakang memasuki sel, bersiap untuk menyeret kedua wanita itu pergi dengan paksa. Tapi saat mereka hendak mengambil tindakan, Sang Guan Mei Yang tiba-tiba memanggil Qi-nya dan melemparkannya ke arah ahlinya. Namun, dia tidak cukup kuat, jadi ketika dia bergerak, para ahli itu segera melihatnya bergerak. Sebuah kekuatan misterius dikirim langsung ke arahnya. Bang! Dada Sang Guan Mei Yang menerima pukulan berat, dia mundur beberapa langkah, mulut kecilnya menyemburkan seteguk darah. Tetapi tepat saat dia dipukul, tangannya yang lembut dan lembut mengendur dan melemparkan harta ajaib. Dong! Harta karun sihir meledak saat sinar cahaya menyelimuti dirinya dan Su Yun yang berada di samping. Keduanya bergabung menjadi cahaya dan segera menghilang. Ini adalah harta sihir warisan. Seseorang berteriak. Sekarang segel telah dilepas, mereka memiliki kesempatan. Mereka menggunakannya dengan sangat cepat, dan dengan dua orang, aku khawatir mereka tidak dapat mengirim mereka jauh, aku khawatir mereka masih di istana. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat tangkap dia, bawa mereka kembali padaku dengan cepat. Sun Di berteriak sekuat tenaga, semuanya, pergi dan temukan mereka. Cepat. Ya Pak. Tunggu, Sun Li berteriak lagi, ini tidak boleh diketahui yang mulia, mengerti? Diam, dan jika Ibu Suri tahu, kepala kalian semua akan jatuh ke tanah. Ya. Semua orang menjawab dan segera meninggalkan penjara. Apa yang mereka katakan tidak salah, Sang Guan Mei Yang dan Su Qinger masih berada di istana. Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan harta sihir itu sejak lama, tetapi harta sihir itu tidak bisa membawa mereka berdua ke jarak yang jauh, dan bahkan istana pun tidak bisa tersebar. Jika dia ingin melarikan diri dari kerajaan Ziyue, itu akan menjadi seperti fantasi, dan justru itu, dia tidak menggunakan harta sihir, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang, karena dia mengerti mengapa Sun Li telah datang. Dia pasti melakukannya untuk Qinger. Awalnya, ketika dia berbicara dengan Sun Xiangyan di penjara, Qinger mengatakan bahwa ada seseorang di luar, tetapi Sang Guan Mei Yang dan Sun Xiangyan tidak menyadarinya, jadi jelas bahwa metodenya sangat kuat.
Sang Guan Mei yang tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang mengawasinya, dan terlebih lagi, masalah tubuh ilahi Su Qinger terungkap. Sun Wei takut dia pernah mendengar tentang tubuh dewa sebelumnya, jadi dia pasti mengambil risiko kali ini, ingin merebut tubuh Qinger dan menjadi orang bijak abadi. Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan, Sang Guan Mei yang hanya bisa membawa Qinger dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat ini, berlari keluar dari istana sama saja dengan bunuh diri. Dengan mereka berdua, mereka bahkan tidak akan bisa melihat pintu. Satu-satunya yang bisa mereka andalkan saat ini adalah Sun Xiangxi. Segera, Sang Guan Mei yang terluka mendukung Su Qinger dan bergegas kembali ke istana Sun Xianyan. 862. Kultivasi Sang Guan Mei yang tidak tinggi, dalam beberapa hari terakhir di kerajaan abadi Ziyue, Sun Ziyan telah membantunya memasuki Kaisar Roh, tetapi sekarang dia telah menderita serangan dari seorang ahli, luka-lukanya secara alami tidak baik. Titik. Kedua wanita itu tersandung menuju kamar tidur Sun Xiangyan. Saat mereka mendekat, beberapa tentara wanita menemukan mereka. Siapa ini? Berhenti di sana. Para prajurit wanita menghunus pedang mereka dari pinggang mereka dan segera mengepung mereka. Ini aku adik perempuan junior Putri Xiangyan, Sang Guan Mei Yang. Dia dengan cepat berkata, aku ingin melihat kakak perempuan senior. Tolong biarkan aku melihatmu dengan cepat. Sang Guan Mei Yang. Para prajurit wanita saling memandang diam-diam. Apakah kamu yang menghancurkan area terlarang? Bukankah kamu dikurung? Kenapa dia muncul di sini? Kamu pasti melarikan diri dari penjara. Beberapa tentara wanita berteriak, dan ujung pedang itu segera mencengkram leher Sang Guan Mei Yang. Tangkap dia dan bawa dia ke janda permaisuri. Baik. Setelah mereka selesai berbicara, mereka akan menyeret Sang Guan Mei Yang dan Su Qinger menuju istana janda permaisuri Liu. Melihat itu, pupil mata Sang Guan Mei Yang melebar, dia terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa penjaga di pintu masuk bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melihat kakak perempuannya sebelum mereka mengantarnya kembali ke janda permaisuri? Setidaknya, dia seharusnya memberitahu Sun Qian terlebih dahulu. Namun, tepat ketika beberapa tentara wanita hendak pergi, sebuah suara marah datang dari istana di belakang mereka. Kalian semua, berhenti. Suara ini milik Sun Xianyan. Para prajurit wanita bergidik dan segera berhenti di jalur mereka. Seseorang dengan cepat berjalan keluar dari aula. Itu adalah Sun Xianyan. Wajahnya penuh amarah dan matanya dingin saat dia berjalan. Para prajurit wanita tidak berani bertindak lancang. Mereka segera meletakkan pedang mereka dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Putri. Kalian semua masih memiliki seorang putri sepertiku di mata kalian. Sun Xiangyan tidak bisa menahan amarahnya dan menamparkan wajah salah satu dari mereka. Pah pah pah. Suara itu jernih dan tajam. Para prajurit wanita menutupi wajah mereka, merasa sedih. Orang ini adalah suster junior aku. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan, kamu tidak diizinkan untuk menghentikannya. Sun Qian berkata dengan marah, terlebih lagi, aku di sini. Alih-alih membawanya kepadaku, kamu membawanya ke janda permaisuri. Apa, akankah janda permaisuri memberimu hadiah? Atau haruskah dia berkata, kalian semua memandang rendah aku? Apakah kamu tidak takut dengan kekuatanku? Bawahanmu tidak berani melakukannya, putri, tolong maafkan aku. Semua prajurit wanita berlutut dan berteriak dengan sedih. Seseorang, datang. Di sini. Beberapa penjaga bergegas masuk dari segala arah. Kunci mereka dulu, aku akan berurusan dengan mereka nanti. Ya Pak. Penjaga itu menjawab dan menyeret mereka ke bawah. Putri, tolong lepaskan kami. Para prajurit wanita berteriak dengan sedih, tetapi Sun Xiangyan menutup telinga terhadap mereka. Sang Guan Mei yang memperhatikan dengan tenang untuk sementara waktu, lalu berkata, kakak perempuan, mereka tidak melakukan kesalahan besar, tidak perlu menghukum mereka terlalu berat. Saudari junior, kamu tidak perlu khawatir. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan beberapa mata-mata Sun Li, berapa lama kita harus menunggu? Sun Xiangyan mendengus. Ketika Sang Guan Mei yang mendengar itu, dia kemudian menyadari. Adik muda, apa yang terjadi? Bagaimana kamu berhasil melarikan diri? Sun Ziyan memandang Sang Guan Mei Yang, dan memperhatikan bahwa mereka berdua tidak dalam kondisi baik, dan segera bertanya. Sang Guan Mei yang segera bertanya, kakak perempuan, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Sun Wei takut bahwa setelah mengetahui bahwa Qinger memiliki tubuh ilahi, dia telah mengirim orang ke penjara untuk menangkapnya. Aku menggunakan harta sihir warisan yang diberikan ibuku kepadaku, dan melarikan diri dengan hidupku. Aku khawatir mereka masih mengejar kita. Kakak perempuan senior, tolong cepat bawa kami keluar dari tempat ini. Apa? Wajah Sun Ziyan berubah, bagaimana Sun Di tahu tentang Qinger? Hari itu ketika kamu datang mengunjungi kami, dia memiliki mata-mata yang memata-matai kami dan mereka dapat mendengar semua yang kami katakan. Kultivasi pria ini tinggi, tak satu pun dari kami menyadarinya, dan Qinger yang merasakannya, memungkinkan aku untuk berjaga-jaga. Sang Guan Mei yang berkata dengan suara rendah. Sial. Sun Xianyan menggertakkan giginya dan berkata, Sun Tanuki ini. Mata dan telinganya ada di sekitarku, tapi aku tidak berharap dia tidak melepaskanmu. Sial.
Kakak senior, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. King Er dan aku meninggalkan istana adalah prioritas utama kami. Begitu masalah tubuh ilahi Su King Er terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku mengerti, tapi aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk meninggalkan istana sekarang. Sun Li bukan orang idiot, dia pasti telah menanam mata-mata di luar istana terlebih dahulu. Kamu saat ini terluka dan King Er dalam keadaan seperti itu, bahkan jika kamu berdua meninggalkan istana, aku khawatir kamu tidak akan bisa berjalan jauh. Sesuai rencanaku, kamu harus bersembunyi sementara di sini dan beristirahat. Ini adalah tempat tidurku, jadi bahkan jika Sun Li memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani bertindak gegabah denganku. Ketika lukamu pulih, aku akan mengirim kalian pergi. Baik, Sangguan Mei yang mengangguk. Ikuti aku. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berteriak pada orang-orang di sekitarnya, kamu tidak diizinkan untuk berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, dan tidak ada yang datang ke kamarku. Apakah kamu mengerti? Jika ada yang berani membocorkan berita, aku tidak akan menyelidiki siapa yang mengatakannya karena aku tidak memiliki kesabaran untuk melakukannya. Yang ingin aku lakukan adalah membiarkan kalian semua mendaratkan kepala di tanah. Ya Pak. Suara-suara bisa terdengar dari sekitar. Melihat ini, Sun Xiangyan berjalan ke istana dengan puas. Saat mereka memasuki istana, Sun Qian dengan cepat mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Sangguan Mei yang, pada saat yang sama secara pribadi mengobati luka-lukanya. Sangguan Mei yang terluka, dan tidak dapat membantu Su King Er mempertahankan pikirannya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk pulih, dan ketika pikiran Su King Er bingung, dia pulih. Sun Xian duduk di belakang Sangguan Mei yang dan melepas bajunya. Kedua tangannya diletakkan di atas batu giok putih bersih kecil di belakang Sangguan Mei yang, dan rambut panjang merah mudanya diangkat ke samping dan digantung ke dadanya. Darah menetes dari sudut mulut Sangguan Mei yang, wajahnya pucat pasi, dia menutup matanya rapat-rapat, mencoba yang terbaik untuk berkoordinasi dengan Ki mendalam Sun Xiangyan untuk menyembuhkan bagian tubuhnya yang rusak. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum Sun Qian berhenti. Namun, pada saat ini, dia berkeringat deras dan terengah-engah. Saudari junior, bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Sangguan Mei yang menghela napas, dia berbalik dan menatap Su King Er yang meringkuk di sudut tidak jauh, lalu berdiri dan berjalan mendekat, memeluk King Er, dia menyalurkan ki yang dalam ke tubuhnya. Adik perempuan, aku tahu kamu mencintai muridmu, tetapi situasimu sendiri tidak baik, energi apa yang kamu miliki untuk peduli pada King Er? Sun Chengyan berkata dengan sedikit khawatir. Karena King Er mengakui aku sebagai tuannya, aku akan bertanggung jawab untuknya. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih keras kepala dariku. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan botol porselen dari kamarnya dan menyerahkannya kepada Sangguan Mei Yang. Ini adalah beberapa pil penguat jantung dari kelas dasar. Jika kamu membiarkan King Er mengkonsumsinya, itu akan berpengaruh padanya, meskipun itu tidak akan bertahan lama. Ketika Sangguan Mei Yang mendengar itu, wajahnya menjadi cerah, jika itu masalahnya, maka terima kasih kakak senior. Mengapa kamu dan aku begitu sopan? Sun Qian menghela nafas dan berkata, omong-omong, kalian semua melakukan ini karena aku. Aku harap kakak muda tidak menyalahkan kakak senior. Saudari junior tidak berani. Oh benar, suster junior, Tuan telah datang ke Pulau Abadi. Apa, ibu sudah datang? Ekspresi Sangguan Mei yang segera cerah, dan dia dengan cepat bertanya, kemana ibu pergi duluan? Dia pergi. Sun Xianyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ingin bertemu denganmu, tetapi permaisuri menolaknya. Kultivasi Tuan tidak setinggi janda permaisuri, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil. Orang itu tampaknya adalah milikmu. Ayah. Ayahku. Sangguan Mei yang terkejut. Adik perempuan, apa latar belakang ayahmu? Tampaknya sangat kuat, Sun Xiangyan bertanya. Sangguan Mei yang ragu-ragu sejenak, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, seorang gadis pelayan berlari dengan tergesa-gesa, dan berteriak dengan keras. Putri, putri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sun Xiangyan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan berteriak, ada apa? Berteriak, apa hakmu? Gadis pelayan itu berlari ke arah Sun Xiangyan dan terengah-engah, putri, itu. Sun Tanuki, Yang Mulia Sun Li, kamu membawa banyak orang dan bergegas ke sini sekarang. Sun Li. Mata Sun Xiangyan menjadi serius. Mungkinkah orang ini benar-benar meminjam 100 nyali? Dia mungkin tahu kita ada di sini. Sangguan Mei yang berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan. Sun Xiangyan menggelengkan kepalanya dan berkata, prajurit wanita itu telah dikurung olehku. Mereka tidak mungkin memberitahu Sun Tanuki. Adapun yang lainnya, mereka adalah ajudan terpercayaku dan tidak akan mengkhianati kita. Jangan khawatir, kakak muda. Sangguan Mei yang tidak berbicara. Kamu dan King Er istirahat di sini dulu, aku akan keluar dan melihatnya. Sangguan Mei yang menganggukkan kepalanya, kakak perempuan, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, setelah mengatakan itu, Sun Xiangyan berjalan keluar dari aula. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan menuju istananya dari luar. Mereka semua memiliki ki yang kuat dan ahli yang kuat, dan yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Sun Di. Sun Li penuh senyum saat dia bergegas ke pintu masuk istana. Salam, Putri Xian. Sun Wang membungkuk, tetapi tidak ada tanda hormat dalam nada suaranya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sun Qian dengan dingin mendengus. Untuk menangkap buronan, tentu saja. Kata Sun Li. Tangkap buronan dari penjara dan bawa aku ke tempat tidur sang putri. Maksudmu buronan itu ada di kamar putri ini? Atau apakah itu, putri ini adalah buronanmu? Sun Xiangyan menjadi marah di tempat dan berkata dengan marah. Sun Biao, aku tidak berani. Pelarian itu tidak mungkin kamu, Putri Miao Miao, tapi dia juga berhubungan denganmu. Sun Xiangyan, aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan adik magang juniormu, tapi aku juga ingin kamu mengingatnya. Adik magang junior kamu adalah pelaku utama yang menghancurkan daerah terlarang yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kamu harus jelas tentang situasi saat ini. Tapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sun Li tertawa, matanya penuh main-main. 863. Sun Qian sangat marah saat dadanya naik turun dan lengannya gemetar. Sun Biao, jangan pergi terlalu jauh. Kamu pasti tahu tempat macam apa ini. Jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu hanya karena kamu membawa begitu banyak orang bersamamu. Sun Qian dengan marah berkata, kau bilang kau tidak akan sopan padaku. Bagus, aku akan berdiri di sini. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani tidak sopan padaku. Ayo. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar Sun diragu-ragu. Ini adalah istana kerajaan Ziyue. Sebagai keluarga kerajaan, Sun Xianyan masih memiliki harga diri, jadi siapa yang berani main-main? Jika dia menyinggung sang putri, itu akan menjadi penghinaan bagi keluarga kekaisaran, dan dia akan bersalah atas kejahatan besar. Hehe, Sun Xiangyan, kamu tidak perlu menakutiku seperti itu. Kapan aku, Sun Li, pernah takut padamu? Sun Tanuki mencibir lagi dan lagi, lalu memasang wajah lurus dan berkata, semua orang, penjahat kerajaan Ziyue aku telah melarikan diri, tetapi dia belum meninggalkan kota kekaisaran. Dia pasti masih berada di istana ini, dan bahkan setelah mencari di seluruh istana, dia masih belum menemukan jejak pencuri itu. Aku yakin pencuri itu pasti bersembunyi di istana ini. Mungkin putri kamu tidak tahu bahwa pencuri itu telah menyelinap masuk, tetapi kamu semua tahu bahwa kamu tidak akan menganggapnya sebagai pelanggaran, tetapi untuk keselamatannya. Bahkan jika masalah itu menyebar ke telinga Janda Permaisuri akan memahaminya. Sekarang, kalian semua, serang. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua kekhawatiran penggarap roh terhalau. Ya Pak. Semua orang berteriak dan bergegas menuju istana. Beraninya kau. Sun Xiangyan tidak bisa menahan amarahnya dan benar-benar marah. Kamu berani menerobos masuk ke tempat tidurku, apakah kamu semua lelah hidup? Bunuh mereka semua. Ya Pak. Raungan datang dari kegelapan, setelah itu, ratusan sosok bergegas keluar dari istana, langsung bergegas menuju spirit cultivator. Ini adalah penjaga yang dipersiapkan oleh Sun Xiangyan. Saat penjaga muncul, itu seperti dinding manusia, langsung menghalangi orang-orang ini. Kedua belah pihak mulai bertarung, dan pertempuran sengit pecah di pintu masuk istana sang putri. Sun Xiangyan sudah mengerti bahwa Sun Qixiu tahu segalanya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Kerajaan Ziyue bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan kecil seperti alam Jianghan. Salah satu ahli di sini, jika ditempatkan di alam Jianghan, akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Perlahan-lahan, para penjaga tidak bisa lagi bertahan, dan semakin banyak orang jatuh. Bahkan para penjaga mulai mundur, tidak mampu membela diri. Blokade akan segera dipatahkan. Ini terlalu sombong. Sun Xiangyan mengatupkan giginya dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengaktifkan ki yang dalam dan bergegas menuju guru spiritual yang dibawa Sun Qiaoji bersamanya. Tindakannya sangat kejam. Saat dia mendekati seorang ahli kultivator roh, dia melemparkan pukulan langsung ke kepalanya. Pakar itu melihat bahwa orang yang menyerang adalah Putri Xian, bagaimana mungkin dia berani melukainya. Namun, reaksinya lambat dan kepalanya dipukul oleh Sun Xiangyan. Darah menyembur keluar dari kepalanya dan dia terbang keluar. Jiwanya bergetar dan dia kehilangan kesadaran. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera menjauhkan diri. Sun Xiangyan membuatnya bergerak. Menghadapi Putri Agung Kerajaan Ziyue, orang-orang ini tidak dapat dilukai atau disentuh. Mereka berada dalam situasi yang sulit dan tidak punya pilihan selain bersembunyi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu bisa menjebaknya di sini. Semua orang bisa masuk dan membawanya. Sun Li berteriak. Dipahami. Kerumunan berteriak, dan dua orang segera berpisah, mengelilingi Sun Qian. Salah satu dari mereka mengeluarkan bel dari suatu tempat dan melemparkannya ke udara. Lonceng terbang ke udara dan melayang di atas kepala Sun Xiangyan. Sinar cahaya abu-abu segera turun. Ekspresi Sun Xiangyan berubah dan dia segera menggerakkan tubuhnya. Namun, saat dia bergerak, dia terhalang oleh sesuatu. Dengan satu pandangan, cahaya abu-abu yang menutupi dirinya menjadi padat. Itu bahkan lebih sulit daripada berlian. Sial.
Sun Ziyan mengeluarkan harta sihirnya, mengaktifkannya dan dengan keras menghancurkannya ke dinding cahaya. Dong! 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 Beberapa suara keras terdengar. Namun, dinding cahaya itu tidak bisa dipecahkan. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Melihat Sun Xiangyan dalam keadaan seperti itu, Sun Qixiang tidak bisa menahan tawa. Kalian, cepat masuk dan temukan mereka. Kalian pasti harus menemukan kedua wanita itu untukku. Lebih cepat. Setelah mendengar ini, para pembudidaya spiritual Sun Qian semua bergegas ke tempat tidur Sun Xian. Berhenti. Beraninya kau, untuk menerobos masuk ke kamarku, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sun Xiangyan berteriak sekuat tenaga. Namun, suaranya tidak berpengaruh. Para elementalis roh ini membunuh para penjaga dan memasuki istana. Wajah Sun Xiangyan berubah pucat pasi. Sun Di berjalan ke sisi dinding cahaya dan menatap Sun Xiangyan yang tak berdaya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Putriku yang cantik, apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Dia merendahkan suaranya dan tertawa. Kamu yang sekarang, panik dan takut gugup. Aku sangat senang melihat ekspresi kamu saat ini, karena ekspresi kamu telah mengkhianati adik perempuan kamu, jika adik perempuan kamu tidak ada di dalamnya. Kamar tidurnya, kamu pasti tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu, jadi sepertinya aku tidak membuang waktuku, adik perempuanmu memang ada di dalam, tentu saja. Dan muridnya yang cantik. Pada titik ini, mata Sun Li mulai bersinar terang. Ketika dia memikirkan tentang temperamen Su Yun yang halus dan seperti dewa, dan penampilannya yang sangat indah, keinginan kuat untuk memiliki muncul dalam dirinya. Orang seperti itu seharusnya miliknya. Apakah itu jiwa atau tubuh, keduanya miliknya. Sun Li, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sun Xianyan menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu ingin menjadi raja, aku akan membiarkanmu memilikinya. Aku bisa meninggalkan negara abadi ini, tapi jangan berani-beraninya menyakiti kakak mudaku. Hehe, jika dulu, aku memang menginginkan posisi raja, tapi sekarang, aku punya tujuan baru, cita-cita baru. Bagaimana seorang raja bisa memuaskan aku? Dibandingkan dengan tubuh dewa, ini terlalu kecil, terlalu kecil. Jika aku mendapatkan tubuh roh ilahi, bukankah kerajaan Ziyue ini milik aku, Sun Di? Mata Sun Biao dipenuhi dengan cahaya keserakahan yang mengerikan dan buas. Ekspresi Sun Xiangyan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia dengan jelas memahami niat Sun Xiang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sun Xiangyan mengertakkan gigi dan berkata, sejak aku datang ke kamarmu, aku siap untuk berhati-hati dengan angin. Sun Xiangyan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Di masa lalu, aku harus menanggungnya lebih dari sekali karena aku tidak takut padamu. Ingin membuat segalanya lebih besar, tetapi hari ini, aku tidak peduli lagi. Sun Mo tertawa, dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak sangat senang, aku ingin kamu secara pribadi melihat aku membawa adik perempuan kamu pergi. Aku tidak bisa membuat kamu melakukan apa-apa. Terakhir, kamu hanya bisa melihat mayat yang dingin. Hahaha. Tidak tahu malu, Sun Xiangyan marah. Namun, pada saat ini, kutukan itu sia-sia. Dia sudah memasuki kamarnya, dengan situasi Sangguan Mei Yang dan Su Qinger, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dari para ahli, apalagi melawan mereka. Setelah memasuki ruangan, para ahli segera bubar. Kalian pergi ke halaman belakang dan lihatlah. Semua orang menyebar, kedua wanita ini tidak terlalu kuat, dan mereka mudah ditangani. Begitu kamu menemukannya, segera tangkap mereka dan serahkan kepada Yang Mulia, apakah kamu mengerti? Ya Pak. Saat orang-orang berteriak, mereka mulai menyelidiki. Sebenarnya, Sangguan Mei yang sudah memperhatikan keributan di luar sejak lama, dia tahu bahwa Sun Lili telah bersiap. Sun Chengyan merasa sulit untuk menolak, di saat putus asa, dia segera membawa Su Qinger untuk bersembunyi di belakang. Gunung palsu di belakang taman, menggunakan harta ajaib untuk melindungi ki keduanya. Su Qinger menelan pil itu dan memulihkan sebagian energinya. Dia membuka matanya yang mengantuk dan berkata dengan lembut, Tuan, kami, kemana kita akan pergi sekarang? Kembali ke Istana Abadi Awan Ilahi. Sangguan Mei yang memegang tangan kecil Su Qinger dan berkata dengan lembut, Qinger, kamu tidak perlu khawatir, guru akan membawamu kembali. Puan, kamu pergi dulu, jangan kehilangan nyawamu untuk Qinger. Su Qinger berkata dengan lemah. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya, Tuan telah membawamu ke sini, jadi dia pasti akan membawamu kembali. Jangan banyak bicara, tetap tenang dan jangan biarkan kemampuan itu menenggelamkan kesadaranmu. Meskipun Sangguan Mei yang terlihat lebih muda dari Su Qinger, tetapi ketika berbicara, dia seperti seorang kakak perempuan. Mari kita lihat dari sini. Pada saat ini, teriakan rendah datang dari luar. Kedua gadis itu segera diam dan saraf mereka menjadi tegang. Tapi dia merasakan gelombang ki yang dalam menyelimuti seluruh halaman belakang, diikuti oleh suara langkah kaki yang dalam. Napas Sangguan Mei yang semakin cepat, dia bisa merasakan langkah kaki itu perlahan mendekatinya. Halaman belakang tidak begitu besar, tetapi hanya ada beberapa orang yang bisa bersembunyi di sana. Bagaimana mungkin orang ini tidak datang ke sini dan mencari? Sepertinya dia tidak akan bisa menyembunyikannya.
Mata Sang Wan Mei yang berbalik, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan harta sihir, diam-diam mengaktifkannya, bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam. Tuan, jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kamu bukan tandingannya. Saat itu, Su Yun tiba-tiba memanggil. Tapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Saat ini, kita hanya bisa menyerang dulu untuk mencari peluang. Sang Wan Mei yang berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, King jangan khawatir, guru pasti akan membawamu keluar dari sini dengan selamat. Tunggu sebentar, guru akan mengusirnya. Tapi, bagaimana mungkin Su King tidak tahu situasi saat ini? Bahkan jika dia dalam keadaan buruk, dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa mengatakan apapun kepada Sang Wan Mei yang sekarang tidak akan berguna, jadi dia berdiri. King Sang Wan Mei yang terkejut. Dengan flip tangannya, pedang ramping dan panjang muncul di tangannya. Tuan, tunggu orang itu mendekat. Kami akan membunuh jalan keluar bersama, menangkapnya lengah, dan kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Pergi temukan janda permaisuri Liu. Jika kita menemukan janda permaisuri Liu, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Mengungkapkan rahasiaku. Meskipun janda permaisuri Liu akan menghukum kita dengan keras, demi Tuan Senior dan Istana Abadi Awan Ilahi, dia pasti tidak akan membahayakan hidup kita. Su King berbisik. 864. Mendengar kata-kata Su King, Sang Wan Mei yang segera menjadi cemas. King jangan gegabah, mereka memiliki lebih banyak orang, dan kultivasi mereka kuat. Sangat sulit bagi kita berdua untuk keluar, dengan keadaanmu saat ini, tidak cocok bagimu untuk bertarung. Puan, mengapa kamu begitu baik padaku? Su King menoleh dan bertanya. Sang Wan Mei yang terkejut, lalu tersenyum tipis, gadis bodoh, kamu adalah muridku. Mata Su King terbuka lebar saat dia melihat gadis mungil dengan rambut panjang merah muda. Gelombang kebingungan dan kebingungan muncul di wajahnya, tetapi semua ini akhirnya menggerakkannya. Aku pikir hanya ada satu orang yang baik kepada aku di dunia ini, Tuan Muda. Bukankah hanya ada satu orang lagi? Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi. Tidak mungkin seseorang benar-benar menjalani kehidupan yang sepi, yang penting adalah apakah mereka bertemu orang yang tepat atau tidak. Petik 2. Matanya terbuka lebar, penuh dengan kebingungan. Baiklah King sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, mari kita pikirkan cara untuk pergi. Sang Wan Mei yang berkata. Ya. Su King menganggukkan kepalanya, tetapi saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Dong. Tiba-tiba, gunung palsu yang menyembunyikan kedua gadis itu meledak, gelombang kejut menyebarkan harta ajaib yang menghalangi kedua gadis itu, langsung membuat mereka terbang. Kedua gadis itu tidak bisa bereaksi tepat waktu dan jatuh di rumput di belakang. Wajah Su King pucat pasi, sementara Sang Wan Mei yang juga tidak sehat. Hehe, kedua semut ini juga ingin menipu tuan ini. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang memegang dua belati mencibir dengan dingin, menatap kedua gadis itu dengan jahat. Ketika dia melihat Su King, matanya yang dingin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kejutan. Sebenarnya ada orang seperti itu yang terbuat dari batu giok di dunia ini. Namun, dia masih tidak dapat melarikan diri dari kematian karena kecantikannya. Pria itu berpikir sejenak, lalu berjalan menuju kedua gadis itu. Dengan patuh menyerah, jika tidak, aku hanya bisa membawa dua mayat kamu untuk melapor kepada Yang Mulia. Namun, kata-kata ini tidak dapat mengubah apapun, mata Sang Wan Mei yang menegang, dan segera berteriak, jangan pikirkan itu. Dengan itu, dia bergegas menuju pria itu, mengangkat tangannya, sebuah ki yang dalam muncul di telapak tangannya yang kecil dan adil, langsung menyerang ke arah dada pria itu. Gerakannya sangat cepat, tanpa peringatan apapun. Kecepatannya juga tidak lambat, tapi perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Pria itu praktis tidak menghindar, dan segera mengangkat kakinya untuk menendang perut Sang Wan Mei yang. Dia berpikir bahwa dia cepat, tetapi di mata seorang pria, dia tidak cepat sama sekali. Dong. Sang Wan Mei yang menabrak dinding di belakang, menghancurkan dinding menjadi berkeping-keping, tubuhnya yang kecil dan halus dengan keras menabrak tanah, rambut merah mudanya berantakan, dia setengah membuka matanya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dia menemukan bahkan sulit untuk berdiri. Puan. Wajah Su Yun pucat pasi, dia berteriak lemah dan dengan cepat berlari menuju Sang Wan Mei yang. Dia membantu Sang Wan Mei yang berdiri, tetapi Sang Wan Mei yang saat ini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, seluruh tubuhnya seperti bola kapas, tubuhnya yang halus bahkan gemetar, menunjukkan betapa tragis dan kejamnya serangan ini. King kamu, apa yang kamu tunggu? Belum, mengapa kamu tidak bergegas dan pergi? Suara Sang Wan Mei yang begitu tenang sehingga dia hampir tidak bisa didengar, tapi dia bersikeras untuk berbicara. Puan. Su Yun menggigit bibirnya erat-erat, bola matanya berputar-putar di matanya, tapi dia memaksa dirinya untuk tidak menangis sama sekali, wajah kecilnya bergantian antara kesedihan dan rasa sakit, kebingungan dan kedengkian. Oh, aku tidak menyangka kedua tikus itu ada di sini. Hehe, aku sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, bukankah mereka dengan patuh kembali ke tangan kita?
Kali ini, aku bisa meminta Yang Mulia hadiah lebih banyak, haha. Saat itu, bahkan lebih banyak ahli kultivator roh masuk dari gerbang belakang. Di antara puluhan orang, dua dari mereka berjalan menuju Su Qinger dan Sangguan Mei Yang, senyum terpampang di wajah mereka, menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah dua anak ayam. Jangan buang waktu. Bagaimanapun, ini adalah istana Putri Xian. Kita harus segera pergi, atau jika ada yang datang, kita akan mendapat masalah. Seseorang mendesak. Mengerti. Keduanya menjawab serempak. Kemudian, mereka mengulurkan tangan untuk meraih kedua gadis itu dan pergi. Tetapi di detik berikutnya, Ki Yang Dalam tiba-tiba melonjak, dan dengan keras menabrak mereka berdua seperti bunga yang berputar. Mereka berdua seperti bintang jatuh saat mereka menghancurkan genteng dan terbang keluar. Suasana tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Di tempat itu, Su Qinger sudah berdiri di depan Sangguan Mei Yang. Pada saat itu, dia diselimuti oleh aliran Qi yang dalam, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam Qi yang dalam. Melihat itu, wajah Sangguan Mei Yang berubah. Qinger, hentikan. Jangan mendesak Profound Qi. Berhenti cepat, teriak Sangguan Mei Yang sekuat tenaga. Tapi Su Yun tidak bisa mendengarnya, dan tubuhnya bergoyang saat dia berbalik. Dia memandang Sangguan Mei Yang dengan tatapan bingung, Tuan. Orang tua, kamu, apa yang kamu bicarakan? Suaranya juga menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Matanya perlahan menjadi hampa, dan aura aneh muncul dari tubuhnya. Sangguan Mei Yang mengerti apa yang sedang terjadi. Su Qinger, dia melepaskan energi di tubuhnya. Dia tidak berencana untuk menekannya, dia juga tidak berencana untuk menjaga pikirannya dengan kuat. Pada saat ini, dia sudah berencana untuk binasa bersama lawannya. Dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan banyak kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Dan sekarang, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat perubahan Su Qinger, para pembudidaya roh yang dibawa Sun Li sangat terkejut. Mereka bisa merasakan Qi yang aneh dan kuat di tubuh Su Qinger. Itu hanya berlangsung sesaat, mengapa dia berubah begitu banyak? Mungkin dia menggunakan harta sihir. Semuanya, tidak perlu ragu, naik saja dan cepat bawa mereka berdua pergi. Jika kita menyeret ini lebih lama lagi, itu mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah. Seseorang berkata dengan suara rendah. Sebagai putra mahkota kerajaan Ziyue, selama kejahatannya tidak terlalu besar, dia akan baik-baik saja. Tetapi untuk bawahan, mereka berbeda, mereka kemungkinan besar akan menjadi kambing hitam, dan hanya setelah membawa orang-orang mereka sejak dini, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang damai. 5 orang lainnya bergegas mendekat, mereka terbelah menjadi 5 arah yang berbeda dan melepaskan kekuatan yang dalam pada saat yang sama, melepaskan serangan pada saat yang sama, dengan maksud untuk sepenuhnya menghancurkan Qi mendalam Su Yun dan menaklukkannya. Tapi saat mereka mendekati Su Yun, sekumpulan awan ungu tiba-tiba muncul di sekitar Su Yun tanpa alasan. Munculnya awan terlalu tiba-tiba, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka tenggelam di dalamnya. Hati-hati. Namun, tidak ada waktu untuk mengingatkan. Ketika awan berwarna ungu muncul, semuanya sudah menghilang ke awan. Ketika awan menghilang, satu-satunya yang bisa dilihat adalah gadis yang berdiri di tengah awan. Mata orang-orang sepertinya jatuh dari rongganya. 5 ranker Kaisar Roh. Dan begitu, itu menghilang. Jantung mereka berdetak kencang dan jiwa mereka seolah-olah akan melompat keluar dari tubuh mereka. Wanita muda itu sedikit menoleh, wajahnya yang cantik sekarang tanpa darah, matanya putih bening, dan dia tampak sangat berhati-hati, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bibirnya, yang seharusnya lembut dan merah muda, juga sangat pucat, dan suhu di sekitarnya sangat rendah, namun dikelilingi oleh aura aneh. Jangan, sakiti Tuan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kata-kata ini. Orang ini, apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang itu sudah benar-benar panik. Kultivasinya tidak terduga, tetapi kondisinya saat ini sepertinya bukan seseorang yang dapat menampilkan semua kekuatannya. Tersedia, mengapa dia begitu kuat? Rencananya mungkin berubah. 7 orang hilang, atau mati. Bahkan jika kita semua pergi bersama, aku khawatir kita tidak akan dapat mengambil keuntungan dari mereka. Situasinya istimewa. Semuanya, jangan bertahan. Mundur. Seseorang berteriak, dan tanpa mempedulikan yang lain, dia berbalik dan berlari keluar dari halaman belakang. Jika seseorang memimpin, bagaimana mungkin yang lain hanya berdiri di sana? Dia segera mengambil langkah maju dan mulai berlari. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan perintah Sun Xiang. Namun, Su Yun tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka pergi. Dengan langkah ringan, dia menghilang. Qinger, cepat, kembalilah dengan cepat. Sangguan Mei yang berteriak. Sayangnya, itu tidak berpengaruh sama sekali.
Su Qinger sudah menghilang. Dia saat ini terluka parah, dan bahkan dia tidak bisa bertahan lama. Bagaimana dia bisa menghentikan Su Qinger? Kebisingan dari halaman belakang telah menarik perhatian Sun Li dan yang lainnya di gerbang depan. Pada awalnya, dia tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia hanya berpikir bahwa orang banyak telah memperhatikan Sang Guan Mei Yang dan Luo Li, dan mereka berdua mencoba untuk memblokir mereka. Namun, ketika dia melihat kedua ahli terbang keluar dari halaman belakang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak berani masuk ke dalam untuk mencari tahu, jadi dia hanya bisa menunggu di luar dengan hati-hati. Pada saat ini, sekelompok besar ahli tiba-tiba terbang keluar. Mereka semua tampak panik, seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Cepat, 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 lari. Raungan kacau terdengar. Setelah melihat ini, Sun Li langsung tercengang. Meng Kun, Chang Yu, apa yang kamu lakukan? Di mana dia? Di mana orang-orang yang aku suruh kamu tangkap? Yang mulia, pergi, cepat dan pergi. Beberapa spirit kultivator berteriak, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan Sun Biao, terbang lurus ke langit, ingin meninggalkan istana. Sun Li melihat ini dan bingung. Tanpa menunggunya untuk berpikir, seberkas cahaya merah melesat dari kedalaman kamar tidur Sun Xianyan ke langit. Dalam sekejap, langit biru berubah menjadi merah tua seperti matahari terbenam. Awan tebal berkumpul dan langit terasa lebih menindas. Para pembudidaya roh masih terbang di udara ketika mereka menabrak awan dan jatuh ke tanah. Awan itu sekeras baja. Perubahan seperti itu menyebabkan semua orang tercengang. Namun, sosok yang gemetar perlahan berjalan keluar dari ruangan. Orang itu adalah Su Qinger. 865. Mata Sun Li menyala pada awalnya, tetapi segera berubah lagi. Itu kamu gadis. Sun Li menunjuk ke Su Qinger dan jari-jarinya gemetar. Dia tampak ketakutan. Dia berteriak pada orang-orang di sekitarnya, apa yang kamu lakukan bodoh? Mengapa kamu tidak naik dan menangkapnya? Namun, tak satu pun dari para ahli di kedua belah pihak berani maju. Mereka menyaksikan Su Qinger dengan mata ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Akhirnya, salah satu berbalik dan melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Sun Li tercengang. Aku merasakan angin yang mencurigakan di belakangku saat ini. Dia berbalik dan melirik, tetapi hanya dengan satu pandangan, pria itu ketakutan dan benar-benar terkejut. Saat ini, perubahan besar telah terjadi di langit. Awan kemerahan di seluruh langit telah berubah menjadi merah darah. Awan tebal telah berubah menjadi dua raksasa besar, menghubungkan langit dan bumi. Raksasa terlihat seperti peri, mengenakan pakaian kemerahan dan rambut panjang. Saat ini, mereka merentangkan dua tangan besar untuk secara langsung menggenggam dan menghancurkan para praktisi spiritual yang melarikan diri di udara. Si Ayun seperti baja, tubuh praktisi spiritual yang ditangkap langsung diperas ke dalam saus daging. Bahkan jiwanya dihancurkan oleh kehidupan. Itu adalah pembunuhan kedua yang lengkap. Itulah keberadaan tingkat puncak Kaisar Lingxuan. Sama seperti membunuh babi dan anjing. Mungkinkah wanita ini adalah orang suci spiritual? Tubuh Sun Li bergetar hebat, dan jiwanya hampir berserakan. Pada saat ini, beraninya dia memikirkan tubuh suci Su Qinger. Saat ini, penting untuk melindungi hidup kamu. Jadi Sun Li berbalik dan melarikan diri terlepas dari 37 dan 21. Praktisi spiritual wanita yang menjebak Matahari Xian bukanlah orang bodoh. Semua orang lari. Apakah dia di belakang Ola? Ketika senjata ajaib diangkat, dia melarikan diri ribuan mil, dan Matahari Xian juga lepas landas dari penindasan. Su Qinger memutar matanya yang kosong dan menatap biarawati yang melarikan diri. Dia sepertinya mendesak beberapa senjata ajaib, yang jauh lebih cepat daripada praktisi spiritual lainnya. Namun, itu tidak berguna saat ini. Su Qinger mengangkat lengan batu gioknya dan dengan lembut merentangkannya ke depan. Dalam sekejap, awan kemerahan di langit berubah lagi, mengembun menjadi lengan besar dan ramping, dan membungkusnya langsung ke arah biksu perempuan. Awannya yang megah sangat besar, seperti raksasa yang diciptakan oleh nenek moyang. Biarawati itu berteriak ngeri. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang ke awan. Namun, begitu biarawati itu meninggal, Su Qinger langsung fokus pada Sun Li yang juga melarikan diri. Su Qinger hanya melihatnya, dan Sun Li tiba-tiba merasa kedinginan, seolah darahnya akan membeku. Sun Li menggigil di mana-mana. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia tahu bahwa wanita itu menatapnya. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan itu tak tertahankan. Sun Xian menatap Su Qinger di gerbang istana. Dia terkejut dan terdiam, tetapi saat ini, jika dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak pantas menjadi keluarga matahari. Qinger, hentikan. Jangan gunakan kekuatan ini lagi, jika tidak kesadaranmu akan berada dalam bahaya setelah terendam oleh energi ini. Hentikan. Sun Xian berteriak. Namun, kata-katanya tidak bisa menghentikan Su Qinger. Dia mengangkat tangannya dan menatap Sun Li di kejauhan. Wow! Awan kemerahan di langit jatuh satu demi satu dan langsung berubah menjadi awan besar di depan Sun Li. Awan ini seperti dinding besi, menghalangi jalannya ke depan. Sun Li tidak punya waktu untuk mengerem. Dia langsung menabrak awan kemerahan. Kepalanya pusing. Dia sudah 7 daging dan 8 sayuran. Bahkan jika kamu ingin melepaskan Xuan Qi,
kamu tidak dapat bersaing dengannya. Suanjin pihak lain cukup kuat, yang bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia ketakutan. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan berbalik untuk melarikan diri. Ya. Bahkan para guru spiritual itu tidak bisa lepas dari telapak tangan Sukinger. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Sejumlah besar awan berkumpul dari udara tipis ke segala arah, dan Sun Li terbungkus erat dengan potensi pengepungan. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia melihat awan mengerikan yang mendekat dengan mata terbuka dan gemetar seperti tikus yang dipaksa ke sudut dinding. Hentikan. Pada saat kritis ini, matahari Xian tiba-tiba bergegas ke Sukinger dan meraih tangannya yang terangkat secara langsung. Xia Yun berhenti. Langit, yang telah berubah menjadi merah karena darah, menjadi sunyi. Sukinger memutar lehernya dan menatap Sun Xian dengan mata kosong, tetapi melihat bahwa dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Sukinger. Pada saat itu, Sukinger mengucapkan mantra lagi untuk memukul matahari Xian, tetapi telapak tangannya terangkat, tetapi dia berhenti lagi. Ada secercah cahaya di matanya yang kosong, dan pupil putihnya berkilau sedikit abu-abu. Ketika pil itu masuk ke tenggorokan, perilaku Sukinger berhenti. Melihat perubahan halus Sukinger, Sun Xian dengan cepat menekan bahunya dan berteriak, "Kinger, Kinger. Kamu harus bertahan dan jangan menyerah. Patuhi pikiran dengan cermat, patuhi pikiran dengan cermat. Paman bela diri, kamu pergi dengan cepat." Sukinger tampak sedikit kesakitan dan berbisik. Suaranya sangat lemah, seperti sedang menekan sesuatu. Tapi Sun Xian tidak menyerah. Dia buru-buru mendesak Xuan Li untuk menanamkan masa lalu ke dalam tubuh Sukinger. "Kinger, aku tahu kamu membenci Sun Li. Sebenarnya, aku juga membencinya, tetapi bahkan jika aku membencinya lagi, aku tidak bisa main-main. Apakah kamu mengerti? Sun Li, sebagai keluarga kerajaan dari kerajaan abadi, memiliki status bangsawan dan sangat dicintai oleh ayahnya. Jika kamu membunuhnya di sini, seluruh kerajaan abadi bulan ungu pasti akan menganggap kamu sebagai musuh. Pada saat itu, jangan katakan bahwa tidak ada yang bisa melindungi kamu di surga dan bumi, bahkan istana Prisenyun akan terlibat olehmu. Kamu harus menaatinya dan menjaga pikiranmu." "Kakao, aku tidak bisa mengendalikannya." Sukinger mengatupkan gigi B, dan keringat seukuran kacang menetes dari wajah kecilnya yang cantik. "Kamu harus bersikeras. Kamu pasti mewarisi nenek moyang negara peri bulan ungu. Namun, energi ini terlalu besar. Kamu hanya bisa mengendalikannya dengan mengolah pikiranmu secara perlahan. Jika tidak, kamu hanya akan dikendalikan oleh energi ini. Bagaimanapun, tetap pada itu." "Tapi pria itu menyakiti tuan dan tuan muda. Aku akan membunuhnya." Sukinger bergumam. Dia baru saja pulih sedikit, dan entah bagaimana dia pulih lagi. Matanya kosong lagi, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sun Xian tercengang, tetapi segera dia mengerti semua ini. Saat ini, bukan karena Sukinger tidak ingin mematuhi pikirannya, tetapi dia menolak, mematuhi, dan menolak akal secara tidak sadar. Sebenarnya, dia sangat ingin membunuh Sun Li. Justru karena psikologi bawah sadar inilah semua usahanya untuk menekan menjadi sia-sia. Tidak mungkin. Jangan biarkan Kinger membunuh Sun Li, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sun Xian menggigit umpan yinya, menoleh dan menatap Sukinger di sana. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak, menyimpan ki misterius, dan langsung melihat lehernya, berniat untuk menutup sementara ki dan kesadarannya dan menaklukkannya. Namun, dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat ini, pencapaian Sukinger telah lama melampaui keberadaan Kaisar Lim Xuan. Bahkan orang suci Lim Xuan biasa tidak dapat bersaing dengannya. Sun Xian tidak akan pernah bisa menyakiti Sukinger dengan serangan diam-diam. Sebelum serangannya mendekat, dia terlempar oleh energi aneh dan orang-orang terbang langsung. Sun Xian bergegas, tapi sudah terlambat. Saat ini, Sukinger telah lama berada di luar kendalinya. Tidak peduli siapa yang datang, dia tidak bisa menghentikannya. Kesadaran Sukinger sangat lemah. Dengan sejumput lembut tangan kecil Sukinger, awan kemerahan yang mengelilingi Sun Li di langit segera menyatu, dan Sun Li benar-benar tertelan. Kemudian, awan secara bertahap menyebar, dan langit menunjukkan warna biru aslinya lagi, tetapi Sun Li telah menghilang. Sun Xian menatap langit dengan kosong, dan wajahnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kali ini merepotkan. Dia berbisik. Segera setelah Sun Li meninggal, tangan Sukinger juga diturunkan, dan energi yang melayang-layang di sekelilingnya melemah. Tubuhnya mundur beberapa langkah menuju, langkahnya goyah, dan tubuhnya gemetar hebat. "Kinger, apakah kamu baik-baik saja?" Sun Xian bangkit dan ingin pergi, tetapi di tengah jalan, dia ragu-ragu lagi. "Aku baik-baik saja." Suara Sukinger setipis nyamuk. Dia berjongkok dan meringkuk. Keringat di wajahnya masih menetes, tetapi sekarang dia menahan semua ketidaknyamanan dan bersikeras, "Paman bela diri, maaf, aku tidak bisa mengendalikannya." "Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Tidak apa-apa." Paman bela diri yang lebih tua, masuk ke dalam dan temui Sifu dengan cepat. "Dia terluka parah." "Tapi kamu." "Paman bela diri, ayolah." Sukinger bersikeras. Begitu Sun Xian mendengar ini, dia harus mengangguk. Kekuatan Sukinger luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu Sukinger sendirian.
Saat ini, semuanya hanya bisa mengandalkan tekadnya sendiri. Sun Xian berlari ke halaman belakang dan melihat bebek saudara perempuan Sangguan tergeletak di tanah. Dia bergegas untuk menyembuhkannya. Su Qinger berdiri sendirian di luar istana. Bau darah berdesir di udara. Orang-orang di dalam dan di luar istana melarikan diri dan meninggal. Sekarang sangat dingin. Namun, kamar tidur Sun Xian kosong, dan istana negara Peribulan Ungu mendidih. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini, dan penjaga kekaisaran istana kekaisaran datang ke sini dalam kelompok. Janda Permaisuri Liu mengetahui tentang berita di sini hampir untuk pertama kalinya, segera meletakkan apa yang dia lakukan dan memimpin raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari negara Peribulan Ungu langsung ke sini. Tekanan melonjak datang ke sini. Sun Xian, yang sedang menyembuhkan adik bebek Sangguan, terbangun untuk pertama kalinya. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi tidak berani bergerak. Saat ini, cedera saudara perempuan Sangguan yang terlalu serius. Jika dia tidak mengobatinya tepat waktu dan tidak mengatakan bahwa tubuhnya mati, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Namun, Su Qinger adalah satu-satunya di luar istana. Situasinya saat ini tidak optimis. Haruskah dia menghadapi keluarga kerajaan matahari yang akan datang sendirian? Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. 866. Turbulensi di kamar tidur Matahari Xian menyebabkan gelombang satu demi satu di Istana Bulan Ungu yang tenang. Janda Permaisuri Liu memimpin sejumlah besar ahli istana ke tempat ini. Sebelum mereka mendekat, mereka mencium bau darah yang luar biasa di angin yang bertiup. Wajah Janda Permaisuri Liu tenggelam dan melesat ke kamar tidur Matahari Xian. Ketika dia memasuki kamar tidur, orang-orang melihat mayat di mana-mana. Ini adalah penjaga Matahari Xian. Energi misterius tetap ada di udara, bangunan di sekitarnya rusak, dan jejak pertempuran ada di seluruh kamar tidur dan di mana-mana. Wajah Janda Permaisuri Liu menjadi semakin jelek. Tempat apa ini? Ini adalah istana kerajaan Peribulan Ungu. Namun, ada kekacauan di sini. Siapa yang berani main-main di sini? Ini benar-benar memprovokasi keagungan keluarga kerajaan-kerajaan peri. Dia bergegas maju, dan para ahli di belakangnya bubar dan mulai menyelidiki. Namun, mereka melihat Su Qinger, yang bersandar di pintu istana dan duduk di tanah, terengah-engah untuk pertama kalinya. Orang ini adalah... dia murid Sangguan Sister Yang. Dia yang menghancurkan daerah terlarang. Bukankah dia dikurung? Bagaimana kamu muncul di sini? Janda Permaisuri Liu menoleh dan menanyai orang-orang. Semua orang saling memandang dan bingung, tetapi beberapa orang menundukkan kepala. Li Sun, apa yang terjadi? Janda Permaisuri Liu berteriak dengan marah. Li Sun, yang bertanggung jawab atas penjara, bergegas keluar, berlutut dan berteriak, Janda Permaisuri, aku tidak tahu tentang ini. Petugas penjara melaporkan bahwa Yang Mulia Sun Li datang untuk menjemput orang-orang di penjara. Perintah Janda Permaisuri. Kami tidak berani melanggar kehendak kamu, jadi kami membiarkan Tuan Sun Li masuk penjara dan mengambil adik perempuan Sangguan Yang, guru dan murid. Terjadi perkelahian di penjara, dan sel dihancurkan aku masuk untuk bertanya, tapi Yang Mulia Sun Li berkata tidak terjadi apa-apa. Biarkan si kecil diam. Si kecil mengira pria itu telah dibawa pergi, jadi dia tidak bertanya. Yang kecil lainnya tidak tahu. Li Sun gemetar seluruh dan gemetar ketika dia berbicara. Wajah Janda Permaisuri Liu telah berubah. Istana tidak pernah berniat membiarkan Sun Li menyebut orang. Kamu pasti telah menipu aku. Janda Permaisuri Liu berteriak, ayo. Bawahanku ada di sini. Serat pria ini dengan cepat, penggal dan hancurkan jiwanya. Ya. Segera, dua pengawal datang ke depan. Mendengar ini, Li Sun ketakutan. Dia segera bersujud ke kepalanya dan berteriak, Janda Permaisuri, maafkan aku, Janda Permaisuri. Aku tidak berani menipu kamu. Yang Mulia Sun Li memang menyebutkan seseorang untuk pergi. Kalimat kecil itu benar dan benar. Janda Permaisuri, selamatkan hidupmu. Janda Permaisuri Liu tidak mendengarkan dan berteriak lagi, seret ke bawah. Seret ke bawah. Para pengawal tidak berani ragu dan langsung menjatuhkan Li Sun seperti menyebut babi mati. Tidak ada yang berani berbicara. Janda Permaisuri Liu sangat marah. Aku tidak tahu berapa lama sebelum dia menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada orang-orang di sebelahnya, cepat pergi dan kirim Sun Li untuk menemui aku. Ya. Yang lain mengangguk dan segera mundur. Semua orang tahu bahwa Li Sun tidak berbohong. Dia tidak bisa menipu siapapun. Selama dia menghadapi, dia bisa menunjukkan warna aslinya. Namun, dia berakhir seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa Janda Permaisuri Liu bersikeras untuk membunuhnya. Kalau tidak, apa yang dikatakan Li Sun benar. Jika masalahnya keluar, wajah negara Peribulan Ungu tidak akan diselamatkan. Janda Permaisuri Liu mendengus, dan matanya tertuju pada Su Qinger di kejauhan lagi. Suaner berjalan mendekat. Gadis, katakan padaku dengan jujur apa yang terjadi di sini. Dia berkata dengan suara yang dalam, penuh kebanggaan. Namun, Su Qinger menundukkan kepalanya dan tubuhnya yang halus bergetar, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Sial, beraninya kamu mengabaikan istana ini. Janda Permaisuri Liu sangat marah dan berteriak, tarik dia untukku. Ya.
Seorang pengawal bergegas mendekat dan ingin memegang tangan Sukinger dan menyeretnya ke atas. Namun, ketika pengawal baru saja mendekatinya, kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuh Sukinger. Pengawal itu tertangkap basah dan langsung dicabik-cabik oleh kekuatan ini. Darah berceceran dan tubuh kacau balau. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pihak lain melakukannya. Tapi semua orang jelas tidak melihatnya bergerak. Sulit. Ketika sebuah bisikan datang, dia melihat bahwa orang-orang yang gemetar di sana telah berhenti gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang mata yang benar-benar kosong terlihat oleh janda permaisuri Liu dan yang lainnya. Janda permaisuri Liu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat mata kosong dan tak bernyawa seperti itu. Mereka cantik, mereka sempurna dalam hal bulu mata, kelopak mata dan pupil. Pelukis paling kuat tidak pernah bisa menggambarkan mereka. Namun, pada saat ini, mereka tampaknya kehilangan jiwa mereka dan membuat orang mati rasa dalam sekejap. Ini adalah... Mata Phoenix janda permaisuri Liu tiba-tiba tenggelam. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Mengapa ada perasaan bahwa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut? Dia berpikir secara rahasia. Gadis ini sangat istimewa. Aku ingin tahu rahasia apa yang harus dia miliki. Mungkin itu konstitusi khusus. Bawa dia. Janda permaisuri Liu minum sedikit. Para ahli istana kekaisaran di sekitar tidak lagi diam dan segera bergegas ke Sukinger. Meskipun mereka tidak tahu siapa gadis itu, semua orang tahu bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi. Kerumunan berkumpul untuk menekan Sukinger. Tekanan yang dikumpulkan oleh puluhan ahli di puncak Kaisar Lingxuan sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan pikiran semua orang. Namun, setelah aura ini menyelimuti Sukinger, dia tidak merespon sama sekali. Hati-hati, ini sulit untuk dihadapi. Seorang master kultivasi spiritual terkejut dan berteriak keras. Kultivasi orang ini tidak bisa dilihat. Jika dia tidak memakai senjata sihir kultivasi perisai, dia memiliki kekuatan Lingxuan Shen. Hati-hati, suara seorang biarawati hampir berteriak. Kata-kata ini sangat kasar dan tidak nyaman untuk didengar, tetapi setiap orang yang mendengarnya saat ini ketakutan dan gemetar. Orang suci Lingxuan, gadis ini mungkin memiliki pencerahan spiritual. Keberadaan seperti apa yang seharusnya? Jika demikian, orang-orang ini mencari kematian mereka sendiri. Meskipun tidak ada kekurangan keberadaan puncak Kaisar Lingxuan di antara mereka, tidak ada peluang untuk menang di hadapan Santo Lingxuan. Lingxuan Shen ada dan bisa disebut Shen sejati. Ini adalah pandangan pertama dari alam abadi, yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun ada banyak ahli di sini, jika Sukinger benar-benar memiliki keterampilan ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke sini, dia juga akan mati. Memikirkan hal ini, beberapa orang pertama yang bergegas tidak bisa menahan diri untuk melambat. Mati. Semua orang takut, terutama mereka yang telah mencapai ranah mereka. Faktanya, mereka paling takut mati, karena mereka semua tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk memiliki hari ini dan kekuatan ini. Begitu mereka mati, apakah jiwa mereka dapat bertahan atau tidak, mereka akan dihancurkan sepanjang hidup mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat orang-orang telah berhenti, janda permaisuri Liu sangat marah dan berteriak, berikan semuanya padaku. Ini adalah istana negara peri bulan ungu. Tidak ada yang bisa lancang di sini. Tidak peduli apakah dia latihan suci Lingxuan atau tidak, jika kamu tidak menjatuhkannya hari ini, semua kepalamu akan jatuh ke tanah. Kata-kata janda permaisuri seperti setetes 1000 kilogram, yang membuat semua orang terkesiap. Jika kamu tidak naik, kamu akan mati. Jika kamu naik, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah ragu beberapa saat, mereka akhirnya memilih untuk berkompromi. Kami bergegas. Pria itu tampaknya dalam kondisi yang buruk. Dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya dan memberikannya kepada janda permaisuri. Salah satu berteriak. Bagus. Kerumunan bergema dan mulai. Namun, sama seperti semua orang siap untuk menyerang Sukinger, Sukinger di sana memimpin. Wow. Angin kencang bertiup entah kenapa, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menjadi merah tua. Hampir, mereka menemukan diri mereka diselimuti kabut-kabur. Apa yang sedang terjadi? Seseorang panik. Jangan memperhatikannya, kalahkan pria itu dulu. Beberapa guru spiritual memaksa Sukinger dalam tren segitiga. Mereka memiliki pemahaman diam-diam yang sangat tinggi dan melancarkan serangan ke arah kiri, kanan dan belakang Sukinger pada waktu yang hampir bersamaan. Tiga ki misterius itu seperti tiga naga berenang, mengenai tubuh yang tampaknya halus dan rapuh. Ketiganya bernapas dengan gugup, menatap gadis yang lembut dan lemah itu, dan hati mereka hampir melayang ke ketinggian tertinggi. Namun, serangan ketiga pria itu mendekati gadis itu, tetapi gadis itu tidak merespon. Kesempatan bagus. Ketiganya bahagia bersama. Serangannya dekat dan tidak ada jarak 1 meter. Dengan intensitas dan kecepatan serangan ketiga orang itu, bahkan jika gadis itu benar-benar ada, dia tidak akan pernah menolak. Ini akan berhasil. Orang lain tidak senang dengan diri mereka sendiri. Tetapi, di saat kritis ini, dan, tiga suara teredam tiba-tiba menyebar. Orang-orang terkejut dan melihat ke samping, tetapi mereka melihat sejumlah besar awan merah tiba-tiba mengembun di sekitar tubuh halus Sukinger. Awan ini seringan kain kasa, membuat gadis cantik itu seperti peri.
Namun, awan tampak lembut, tetapi sangat keras. Naga tiga arah Swan Ki memukul di atas seperti memukul King Kong. Mereka tidak bisa masuk setengah menit, dan bahkan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Ini lebih kuat dari pakaian Tuhan. Apa? Para ahli istana tercengang. 3 orang yang dekat dengan Su Qinger bahkan lebih bodoh. Diharapkan pukulan ini bisa menaklukkan Su Qinger. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, setidaknya tidak akan sulit untuk menyakitinya. Tak disangka, seharusnya begitu. Ketika ketiganya mendekat, Su Qinger sepertinya memperhatikan. Dia dengan lembut memutar leher putihnya dan menatap ketiganya dengan wajah kecil yang cantik. Dalam sekejap, ketiganya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gudang es. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan ki misterius di tubuh mereka tampak membeku, sangat tidak nyaman. Tidak, janda permaisuri Liu tiba-tiba kehilangan suaranya dan berteriak, semua kembali, ayo. Setelah itu, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari kabut merah. Beberapa praktisi spiritual yang bereaksi cepat mengikuti janda permaisuri dan bergegas keluar, tetapi mereka yang bereaksi lambat sudah terlambat. Awan merah yang beriak di sekitar Su Qinger tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dalam sekejap, pintu asrama menjadi sunyi. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. 867. Janda permaisuri Liu melebarkan matanya dan menatap awan merah. Setengah suara. Tapi aku masih tidak bisa melihat orang-orang yang ditelan oleh awan sebelumnya. Perlahan, awan merah di sekitar Su Qinger berangsur-angsur menipis, dan pemandangan kabur menjadi jelas dan menyeluruh. Mereka memegang mata mereka secara maksimal dan melihat ke ujung yang lain, tetapi pemandangan aneh muncul. Tidak ada apa-apa selain Su Qinger, yang berdiri gemetar di tempat, dan tidak ada orang lain. Semuanya seperti awal, semuanya telah menghilang. Ketika janda permaisuri Liu dan yang lainnya melarikan diri, 19 orang bergegas keluar, tetapi dia membawa setidaknya lebih dari 60 orang. Sekarang hanya ada 19 orang yang tersisa, artinya, lebih dari 40 orang tidak tahu hidup dan mati, dan mereka kemungkinan akan dihapus oleh Su Qinger. Lebih dari 40 ahli Kaisar Lingxuan. Janda permaisuri Liu merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Melihat Su Qinger sekarang, dia penuh ketakutan dan keterkejutan. Sangat mudah untuk membunuh begitu banyak master dalam sekejap. Di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Orang-orang di dekatnya berteriak ngeri. Apakah mereka semua dibunuh oleh wanita ini? Semua mati. Lingxuan Shen, orang ini pasti memiliki kekuatan Lingxuan Shen. Ya Tuhan, aku menghadapi roh suci. Hadapi orang suci. Suara panik datang dan pergi, orang-orang benar-benar bingung kali ini, Lingxuan Shen. Itu adalah keberadaan supranatural. Praktisi spiritual pada tingkat ini bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah orang-orang kudus yang pertama kali melihat jalan surga. Bukankah menentang surga menentang orang-orang kudus? Janda permaisuri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka dengan berani terbang ke janda permaisuri Liu dan berbisik. Di hadapan Santo Lingxuan, orang-orang ini saja masih jauh dari cukup. Panik apa? Janda permaisuri Liu menggigit giginya dan berteriak dengan marah. Semua orang terkejut, dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Namun, janda permaisuri Liu mendengus dan berkata dengan dingin, meskipun dia adalah orang suci Lingxuan, lalu apa? Apakah aku takut dengan roh kudus ini di negara peribulan ungu? Dikatakan, tapi janda permaisuri, kita tidak bisa bersaing sekarang. Lingxuan Shen, sekarang kita biasa mengambil orang, bahkan lebih seperti sekarat. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Apakah kamu takut mati? Janda permaisuri Liu menoleh dan menatapnya. Janda permaisuri Wei Chen tidak bermaksud seperti itu, tetapi apa yang telah dia lakukan saat ini adalah pengorbanan yang tidak berarti. Seseorang, turunkan dia. Janda permaisuri Liu berteriak, karena dia takut mati, dia meninggalkan kultivasinya dan diusir dari negara peribulan ungu. Negara abadi kita tidak membutuhkan pengecut yang takut mati. Janda permaisuri, bukan itu maksud Wei Chen, janda permaisuri. Seseorang. Ya. Kedua penjaga itu berlari dan membawa pergi praktisi spiritual itu. Bahkan tangisan sedih dari praktisi spiritual tidak bisa menggoyahkan tekad janda permaisuri. Yang lain segera memahami tekad janda permaisuri Liu, jadi tidak ada yang berani berbicara lagi karena takut menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan janda permaisuri Liu bersama. Janda permaisuri, karena kami tidak takut mati, kami masih harus segera menyelesaikan masalah ini. Saat ini, Yang Mulia Sun Li dan Putri Sun Zian tidak tahu jejak apapun. Aku khawatir mereka akan dianiaya oleh ini. Seorang menteri tua datang dan berbisik. Dengan kata-kata ini, wajah suram janda permaisuri Liu tampak jauh lebih baik. Dengar, ini yang ingin aku dengar, kalian, tetapi jika terjadi perubahan mendadak, kamu akan panik. Jika kamu memiliki ranah dan tidak mengolah pikiranmu, kamu tidak akan menjadi iklim di masa depan. Janda permaisuri mendengus dan kemudian berkata, kirim seseorang ke istana Presenyung segera dan minta Sangguan King Cheng untuk menjelaskan kepadaku. Selain itu, blokir pengadilan dan temukan saudara perempuan Sangguan Yang, Putri Zian dan Yang Mulia Sun Li, kau tahu.
Bawahanku akan segera melakukannya. Seorang petugas menjawab, dan kemudian bergegas pergi. Orang ini sepertinya salah. Dia sepertinya tidak berniat menyerang kita. Janda Permaisuri, kita bisa diam sebentar, menunggu dan melihat apa yang terjadi, memikirkan tindakan balasan dan membuat pengaturan. Ya, gadis ini ingat bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia bersama saudara perempuan Sang Guanyang. Wei Chen berpikir bahwa kita harus membuat barisan Dharma di sekitar sini, mengambil kamar tidur ini sebagai intinya, membingkai sangkar dan menjebaknya terlebih dahulu. Bagus. Janda Permaisuri Liu mengangguk puas, kamu segera melakukannya. Ya. Kerumunan bubar banyak, tetapi lebih banyak orang datang dari segala arah pengadilan. Janda Permaisuri. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Janda Permaisuri Liu berbalik dan melihat putra pangeran kedua, Sun Gonghu, datang ke sini dengan sejumlah besar tangan yang baik. Janda Permaisuri Liu merasa terhibur. Gonghu akan datang. Tidak ada kekhawatiran di istana ini. Ketika mereka melihat tamu itu, hati Ben yang gugup menjadi lega. Dia melihat matahari Gonghu bergegas mendekat dan memberi hormat kepada Janda Permaisuri Liu. Gonghu mengunjungi Janda Permaisuri. Jangan sopan, bangun dan bicara. Janda Permaisuri Liu tersenyum. Ya, Janda Permaisuri. Sun Gonghu bangkit. Dia memandang Sukinger di sana dan berkata, Janda Permaisuri, Gonghu tahu satu atau dua hal tentang masalah ini. Dia mengetahui bahwa kekuatan orang ini bagus. Gonghu memimpin lebih dari 40 ahli kelas 8 Kaisar Lingsuan atau lebih untuk mendukungnya sebagai secepatnya. Master ini luar biasa di mana-mana di dunia bela diri yang ekstrim. Namun, di negara peribulan ungu, mereka hanyalah preman. Begitu Janda Permaisuri Liu mendengar ini, meskipun dia senang, dia menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Pria ini adalah Santol Lingsuan. Hanya oleh Kaisar Lingsuan, berapa banyak orang yang datang baru saja mati. Orang suci Lingsuan. Kerumunan terkejut. Sun Gonghu bahkan lebih tercengang. Jika pihak lain benar-benar roh suci, orang ini saja tidak cukup untuk melihatnya. Namun, kerajaan peribulan ungu dapat mengetahui siapa yang akan bersaing dengan ahli Lingsuan Sein. Orang-orang khawatir dan mengerti mengapa Permaisuri Liu berhenti di sini. Aku khawatir kita membutuhkan pasukan untuk berurusan dengan Santa Lingsuan. Janda Permaisuri, hanya roh suci, tidak bisakah negara abadi kita menerimanya? Sun Gonghu berbisik, sangat mudah untuk membunuh orang suci Lingsuan di negara abadi kita. Janda Permaisuri tidak perlu khawatir. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Janda Permaisuri Liu bertanya dengan tergesa-gesa. Gonghu tidak kompeten, tetapi leluhur negara abadi meninggalkan banyak harta. Pedang Ningyun, harta nasional negara abadi, dapat menghancurkan dan membunuh orang ini. Sun Gonghu berkata dengan suara keras. Dengan kata-kata ini, wajah Janda Permaisuri Liu segera tenggelam. Pedang awan beku adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Itu bisa disebut benda suci di negara abadi kita. Jika digunakan pada orang ini, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada nenek moyang kita? Jika orang ini tidak dihilangkan, negara abadi akan dihancurkan. Hancurkan, ini tidak terlalu serius. Seorang Lingsuan Sein tidak memiliki kemampuan. Janda Permaisuri Liu menoleh dan menatap Sukinger. Dia berkata dengan suara yang dalam, tetapi cara yang digunakan oleh orang ini membuat istana ini terasa aneh. Aneh. Keterampilan yang digunakan oleh pria ini sangat mirip dengan keterampilan nasional negara abadi, keterampilan sihir awan bulan. Kamu dapat memanipulasi bintang dan awan bulan dengan bebas dan mengubahnya menjadi bidang ki. Namun, awan yang diciptakan oleh awan bulan keterampilan sihirnya berwarna ungu. Dia membuatnya merah, dan kekuatannya sangat mengerikan. Aneh. Bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Sun Gonghu curiga. Istana tidak tahu. Janda Permaisuri Liu berkata dengan ringan, namun, sepertinya dia menderita semacam siksaan. Aku tidak tahu apakah dia terluka atau sesuatu. Mari kita tunggu sampai ada tanda perbatasan di sekitar. Semua ahli di negara abadi akan mengejar dan menyingkirkan orang ini. Ya, Janda Permaisuri, kata Sun Gonghu. Semakin banyak ahli dari kerajaan peribulan ungu bergegas ke sini dan mengelilingi kamar tidur Matahari Xian. Master Array sudah mulai menyiapkan materi. Orang-orang juga mengorbankan senjata sihir mereka, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Tuan, apakah kita akan langsung ke perbatasan? Janda Permaisuri memiliki kehidupan, mundur. Serang atau bertahan. Jangan mengambil orang ini untuk saat ini. Turun ke batas dulu, jebak dia dan bertindak sesuai dengan keadaannya sendiri. Oke. Master Array mendapat perintah dan segera mengatur batas. Ada sejumlah besar Master Array. Sebuah pertahanan hanya setengah kolom sebelum dan sesudah penghalang. Itu selesai tanpa kungfu yang cukup. Semuanya berjalan dengan tertib, dan kepercayaan masyarakat menjadi semakin memadai. Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran negara peribulan ungu. Bahkan Lingsuan Sein tidak bisa lancang. Mulai demarkasi. Suara itu keluar. Master Array segera mengeluarkan batu penuh energi dan meletakkannya ke arah sumber batas. Ketika batu itu memasuki sumbernya, seluruh susunan itu seperti kehidupan baru dan mulai mendesak. Tetapi,
Setelah perbatasan pertama muncul, Su Qinger, yang masih memegangi tubuhnya yang halus dan gemetar, segera tampak seperti singa betina yang terbangun. Dia tiba-tiba mengangkat matanya yang kosong, melihat batas yang membungkus seluruh kamar tidur, dan kemudian menggerakkan jari-jarinya. Menabrak. Ada awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di langit. Awan berkumpul untuk menutupi langit, hanya menyisakan warna merah dari seluruh langit dan bumi. Tidak baik. Wajah janda permaisuri Liu berubah, menyebar. Semua menyebar. Orang merasa buruk. Beraninya mereka tinggal di sekitar kamar tidur. Cepat mundur. Awan merah di udara berkumpul menjadi massa besar, mengguncang dunia, dan akhirnya jatuh langsung ke tanah, seperti batu besi yang mengejutkan jatuh dari udara. Melihat pemandangan ini, semua orang di 4 arah terkejut bahwa 3 jiwa dan 6 produk keluar dari cangkangnya. Dong! Suara keras bisa merobek langit. Seluruh pulau Peribulan Ungu tiba-tiba tenggelam selama beberapa menit, dan air laut di sekitarnya juga dikejutkan oleh ombak besar. Tekanan udara menghancurkan semua bangunan di sekitar kamar tidur Sun Xian, meniupkan orang-orang dan menghancurkan benda-benda menjadi bubuk. Debu dan kabut memenuhi udara. Janda permaisuri Liu dan yang lainnya dikejutkan oleh awan besi yang tiba-tiba jatuh dan mundur ribuan meter. Namun, ketika mereka melambat dan melihat ke ujung yang lain, hanya ada reruntuhan dan istana yang hancur. Semua bangunan hancur, meninggalkan kamar tidur Sun Xian utuh. 868. Bagaimana bisa begitu? Janda permaisuri Liu berbisik. Adegan di depannya telah melampaui imajinasinya. Semua bangunan di sini terbuat dari bahan khusus, dan setiap bangunan dibatasi, yang tidak akan mudah rusak. Namun, di depan Su Qinger, mereka rapuh seperti pasta kertas. Jika kamar tidur Sun Xian tidak berada di sebelah Su Qinger, aku khawatir mereka juga akan dihancurkan oleh awan besi sekeras baja. Melihat ini, janda permaisuri Liu telah memahami bahwa Su Qinger saat ini tidak dapat lagi dikalahkan oleh negara Peribulan Ungu yang mengandalkan tenaga kerja. Aku khawatir kedatangan tentara negara Peribulan Ungu hanya akan menambah darah dan tidak berpengaruh. Janda permaisuri, aku khawatir, kultivasi orang ini bukanlah keberadaan Santo Lingxuan. Tangisan rendah yang khawatir. Mungkin tinggi. Tepat pada waktunya bagi semua orang untuk menghindar, dan tujuan Su Qinger adalah penghalang pertahanan yang baru saja diletakkan oleh divisi Arai, jika tidak. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan tubuh ilahi. Su Qinger tidak memiliki kondisi yang baik untuk berlatih sebelumnya. Dengan fisiknya, dia bisa melompat ribuan mil dengan sedikit peningkatan. Namun, tubuh ini terbatas. Ayo, pergi dan ambil pedang Ningyun. Raung janda permaisuri Liu. Janda permaisuri, sungguh, benar-benar ingin menggunakan harta nasional. Seorang menteri sedikit khawatir. Kekuatannya di luar imajinasi kita. Jika dia masih bersembunyi saat ini, dia tidak hanya akan kehilangan harta nasional, tetapi juga kekuatan kekaisaran seluruh negara Peribulan Ungu. Janda permaisuri Liu mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memenangkan Su Qinger untuk sementara waktu. Meskipun kekuatan nasional kerajaan Peribulan Ungu masih bisa bertarung dengan Santo Lingxuan, sebagian besar istana kekaisaran akan menghilang setelah perang, yang bukan ingin dilihat oleh janda permaisuri Liu. Janda permaisuri memberi perintah, dan semua orang tidak berani melanggar. Bahkan jika seseorang pergi, dia menerima perintah janda permaisuri untuk mendapatkan pedang Ningyun. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba keluar dari pintu kamar tidur Sun Xian. Mereka berdua tersandung dan tampak sangat lemah. Xian. Janda permaisuri Liu terkejut ketika dia melihat salah satu dari mereka. Kedua orang ini adalah Sun Xian dan saudara perempuan Sang Guanyang. Saat ini, wajah saudara perempuan Sang Guanyang sangat pucat. Rambut merah muda panjangnya berantakan di bahunya yang harum. Sun Xian membantunya selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat pemandangan di sekitar, wajahnya juga penuh kejutan. Terlalu, janda permaisuri. Sun Xian memimpin dalam memperhatikan orang-orang di kejauhan dan segera berteriak. Xian, apa yang terjadi? Janda permaisuri Liu bertanya dengan ringan. Ini. Sun Xian ragu-ragu. Jika Sun Xian belum pernah terlihat sebelumnya, orang hanya mengira dia juga seorang korban. Sekarang Sun Xian aman dan sehat dan bersama saudara perempuan Sang Guanyang. Jika Su Qinger tidak ada hubungannya dengan dia, aku khawatir tidak ada yang akan percaya. Xian, pria ini dari istana Peri Senyun. Melihat matahari Xian tidak berbicara, janda permaisuri Liu terus berbicara. Ya, Sun Xian menundukkan kepalanya. Lalu kenapa dia begitu? Mengapa merusak istanaku? Apakah istana Peri Senyun meremehkan negara Peribulan Unguku? Tanya janda permaisuri Liu lagi, suaranya terangkat 8 derajat, dan alisnya terpelintir. Tidak begitu, jangan salah paham dengan janda permaisuri. Sun Xian buru-buru berkata, Qinger melakukan kesalahan dalam berlatih kungfu, itulah sebabnya dia melakukannya. Dia tidak bersungguh-sungguh, mohon maafkan aku. Tidak disengaja. Janda permaisuri Liu Leng bersenandung berulang kali, dia membunuh lusinan ahli negara abadi kita dan menghancurkan pengadilan kita. Jika dia tidak sengaja, apa yang akan dihadapi negara abadi kita jika masalah ini tersebar? Terlebih lagi, Xian, roh suci, bisakah dia menjadi orang dari istana Peri Senyun? Istana Peri Awan Ilahi memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah Profesor Lingxuan ada? Janda permaisuri.
Aku pikir orang ini memiliki fisik dan bakat khusus, dan keterampilannya sangat mirip dengan keterampilan nasional negara abadi kita. Ziyan, jujur saja. Apakah orang ini melakukannya ketika area terlarang dihancurkan? Apakah orang ini mencuri keterampilan nasional abadi kita? Ngiringkan dia. Sun Ziyan ragu-ragu, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab janda permaisuri. Namun, janda permaisuri tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan langsung memotongnya. Ziyan, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Aku melihat kamu begitu dekat dengannya, tetapi dia tidak menyerangmu. Aku pikir kamu memiliki banyak hubungannya dengan dia. Sekarang, aku meminta kamu untuk menaklukkan ini. Orang dan menyerahkannya kepada kami dengan cepat. Apakah kamu mendengar aku? Petik 2. Sun Ziyan dalam masalah. Bisakah dia menaklukkan Su Qinger saat ini? Jika kamu tidak patuh, itu tidak ada hubungannya dengan negara peri bulan unguku. Janda permaisuri Liu meraung. Saudari sangguan pucat yang menoleh dan menatap Sun Ziyan. Dia bisa melihat kesulitan dan rasa sakit di mata kakak bela diri yang lebih tua. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Sun Ziyan untuk berteriak secara langsung. Ziyan, kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan adik perempuan bela diri dan Qinger. Semua ini disebabkan oleh Sun Li. Jika dia tidak mengirim pesan palsu untuk mengambil Qinger dan adik perempuan bela diri, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Saudari bela diri terluka, bagaimana Qinger menjadi seperti ini? Sun Ziyan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan berani. Lancang. Janda permaisuri Liu sangat marah. Sun Ziyan, apakah kamu lupa nama belakang kamu? Namamu Matahari. Kamu berasal dari keluarga Matahari. Kamu membantu orang luar berbicara. Aku hanya berbicara tentang masalah ini. Ini bukan tentang Qinger dan adik perempuan bela diri. Janda permaisuri, situasi Qinger saat ini sangat berbahaya, dan situasi negara peribulan ungu saat ini juga sangat berbahaya. Aku harus menjaga milikku. Pikirkan untuk Qinger sekarang, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak terbayangkan. Jadi apa? Karena dia telah menyinggung Huang Wei, dia harus membayarnya. Janda permaisuri Liu menatap Sun Ziyan dan bertanya dengan marah, Ziyan, izinkan aku bertanya, di mana Sun Li? Sun Li. Mulut Sun Ziyan kaku. Melihat ini, janda permaisuri Liu sangat marah, apakah dia membunuh Sun Li? Sun Ziyan memiliki temperamen yang terus terang dan tidak pernah menipu siapapun dalam hidupnya. Sekarang janda permaisuri Liu menanyainya secara langsung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat cucunya terlihat seperti ini, bagaimana mungkin orang yang cerdas seperti janda permaisuri Liu tidak menebak detailnya? Pada saat ini, kebenciannya pada Su Qinger telah mencapai titik ekstrim. Dia sangat ingin membunuh Su Qinger sekarang. Pada saat ini, makna sengit datang dari belakang seperti riak. Orang-orang di negara peribulan ungu melihat ke belakang satu demi satu, tetapi mereka melihat sekelompok tentara berbaju besi terbang ke sini dengan rapi. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah putih. Pria itu memiliki rambut putih dan pakaian putih, sangat alami dan tidak terkendali. Saat ini, tangannya memegang kotak pedang, dan makna garang melayang keluar dari kotak pedang. Pedang awan beku. Seseorang berseru. Pria yang memegang kotak pedang adalah budak pedang dari pedang awan beku. Janda permaisuri, apakah kamu mengorbankan pedang Ningyun? Sun Ziyan tercengang. Jika kamu tidak mengorbankan pedang ini, bagaimana kamu bisa membunuh orang ini? Janda permaisuri Liu berkata dengan marah, angin keluarga kerajaan tidak bisa hilang. Orang ini harus ditundukkan. Setelah itu, dia mengangkat jarinya ke Su Qinger di sana dan berteriak, budak pedang, ambil pedang rajaku dan bunuh orang ini. Memesan. Pria dengan rambut putih dan pakaian putih berteriak, mengangkat pedangnya dan bergegas ke sini seperti meteor putih. Dengan itu, ada juga niat pedang tertinggi. Saudari sangguan yang merasakan pedang, dan orang-orang segera gemetar. Saat ini, dia terluka parah dan baru saja ditarik kembali oleh matahari Ziyan dari gerbang neraka. Bagaimana dia bisa mengatakan dia tahan dengan kekuatan ini? Sebelum budak pedang mendekat, dia memberi, wow, dan memuntahkan seteguk darah. Hampir seketika, Su Qinger, yang masih meringkuk di sana, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap budak pedang yang bergegas dengan mata kosong. Tidak. Wajah Sun Ziyan tiba-tiba berubah. Meskipun kesadaran Su Qinger secara bertahap tenggelam oleh energi yang melonjak di tubuhnya, alam bawah sadarnya masih ada. Kakak sangguan yang adalah tuannya. Sekarang dia terluka oleh pedang, dan alam bawah sadarnya meledak. Aku khawatir dia tidak akan membela secara membabi buta saat ini. Memang. Su Qinger mengangkat telapak tangannya secara langsung dan meraihnya ke budak pedang di udara. Tangan kecil yang tampaknya halus itu melepaskan isapan yang mengerikan saat ini, dan tubuh budak pedang itu segera mengenai telapak tangannya. Pedang berayun ke seluruh dunia. Budak pedang itu segera minum dan menusuk telapak tangannya dengan pedangnya. Tubuh pedang awan beku tiba-tiba mengeluarkan 4 naga awan, membalikkan bilah tajam dan menyerang Su Qinger. Dang-dang. Naga awan itu seperti besi dan mengeluarkan suara besi yang tumpul, tetapi ketika dia mendekati Su Qinger, dia juga terhalang oleh awan merah di sekitarnya. Bang! Budak pedang juga tersedot dan memukul Ciyun dengan keras.
Begitu dia mendekati Ciyun, Ciyun langsung bereaksi dan mulai menggeliat, lalu berubah menjadi mulut besar dan menelannya ke arahnya. Walet terbang bulan demi bulan. Budak pedang meraung lagi, dan pedang awan beku di tangannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, semakin banyak awan ungu tebal muncul di sekitar Sukinger. Wosh, wosh, wosh. Sejumlah besar bayangan pedang meledak dari awan ungu. Dalam sekejap, ada ratusan ribu kungfu. Mereka semua membidik tebasan gila Sukinger, dan mereka bisa mendengar serangkaian suara bergemerincing. Tekanan pedang yang mengerikan dan niat pedang yang ganas tidak bisa hilang. Segera, Sukinger ditelan oleh bayangan pedang ini. Pedang yang luar biasa seperti itu hampir tak terbayangkan. Awan merah bercampur awan ungu itu juga melemah perlahan. Melihat adegan ini, semua orang di negara Peribulan Ungu merasa lega. Tampaknya harta nasional negara abadi masih efektif melawan Santo Lingsuan. Ho, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Orang-orang terkejut dan melihat sekeliling dengan cepat. Namun, sejumlah besar awan gelap berkumpul di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip di balik awan, tetapi yang menarik perhatian orang-orang adalah bahwa di balik awan, ada bulan yang sangat terang. Ini adalah kekuatan untuk mengendalikan bintang-bintang. Wajah janda permaisuri Liu tiba-tiba berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia menggigit giginya dan berteriak, "Pergilah. Beri aku kalian semua. Bunuh orang ini. Ayo." 869. Janda permaisuri tampaknya menyadari sesuatu, dan mereka tidak berani ceroboh. Pada saat ini, mereka mengorbankan semua harta di bagian bawah kotak dan menyerang Sukinger bersama-sama. Mantra yang berantakan dan indah terus menerjang, tetapi ketika mereka dekat dengan Sukinger, mereka akan menghilang dalam sekejap dan benar-benar terisolasi oleh awan. Tidak bisa masuk sama sekali. Hanya dengan kekuatan Kaisar Lingsuan. Tidak mungkin menyakiti Sukinger. Kekuatannya terlalu kuat saat ini. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya biru air tiba-tiba jatuh dari langit. Cahaya langsung turun dan menyinari tubuh Sukinger, sepenuhnya mengintegrasikan tubuhnya ke dalamnya. Orang-orang menatap pemandangan itu dengan takjub. Bau cahaya begitu kuat sehingga hampir memenuhi udara, yang membuat orang-orang di sekitar berdiri satu demi satu. Ketika cahaya bersinar, pedang Ningyun yang diayunkan oleh budak pedang tidak bisa masuk ke dalam cahaya. Saat ini, Sukinger seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Apa ini? Ada teriakan di sekitar. Tapi janda permaisuri Liu di sana berteriak, "Serang bagian atas cahaya, ayo, serang pintu pivot di sana." Dia mendapatkan kekuatan Dewa Bulan. Serang cepat. Kekuatan Dewa Bulan. Orang-orang ketakutan sekaligus bingung. Kekuatan apa ini? Budak pedang tidak berani mengabaikan, dan segera menyerang area atas cahaya sesuai dengan kata-kata janda permaisuri. Bayangan pedang berlari dan membuat suara bergerak. Cahaya itu memang bergetar, tetapi tidak pecah. Tidak, janda permaisuri, kamu tidak bisa menyerang dengan mudah. Seorang pria berteriak dengan napas terengah-engah. Pergi. Janda permaisuri Liu tiba-tiba mengeluarkan perintah saat ini. Pergi. Semua orang mengira mereka salah dengar. Pergi. Bukankah janda permaisuri Liu selalu sangat tangguh untuk memotong Sukinger? Mengapa kamu pergi begitu tegas saat ini? Keluarkan semua orang dari pengadilan sekarang. Ayo, kirim seseorang ke Tianfu segera dan undang leluhurmu untuk datang. Orang ini di luar kemampuan kita untuk berurusan. Pergi. Setelah itu, janda permaisuri mengabaikan para menteri ini dan langsung terbang keluar. Ketika orang melihat ini, mereka segera melarikan diri. Tetapi pada saat ini, cahaya di sana telah menyebar, dan Sukinger di dalamnya telah kembali ke pandangan orang. Namun, Sukinger saat ini dan barusan adalah perubahan yang mengguncang bumi. Saat ini, Sukinger mungkin tidak seharusnya memandangnya sebagai manusia biasa. Dia mengenakan benang panjang neon biru muda, ekor benang berada di bagian bawah piring, kepalanya mengenakan cincin bulan, rambut panjangnya telah berubah menjadi warna biru muda, kulitnya sangat putih dan ada lingkaran tanda bulan sabit berpendar di dahinya. Seluruh orang memancarkan cahaya yin-ying, seperti seorang dewi. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Cailing yang melayang di sampingnya. Sutra berwarna-warni itu seperti hidup. Itu berputar di sekitar Sukinger dengan cepat, memancarkan cahaya yang terang dan berkilau. Area kepala menghadap orang-orang yang melarikan diri, dan sedikit roh pembunuh yang dingin keluar dari sutra berwarna-warni. Kakak bela diri yang lebih tua, apa yang terjadi? Saudari Sangguan yang menatap Sukinger saat ini. Dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat menoleh dan bertanya pada Matahari Xian. Ini seperti kekuatan Dewa Bulan. Sun Xian memandang Sukinger tanpa sadar, Kinger telah diliputi oleh energi yang sangat besar saat ini. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh energi itu, hanya menyisakan sedikit dukungan bawah sadar. Energi ini adalah energi leluhur para leluhur. Negara abadi. Kinger pasti telah mempelajari keterampilan awan bulan dari negara abadi kita. Langkah ini adalah kekuatan Dewa Bulan, panggil kekuatan misterius dalam tubuh untuk menjembatani dengan kekuatan besar bulan, dapatkan kekuatan-kekuatan bulan yang besar, dan buatlah kekuatanmu melambung. Sekarang aku tidak tahu siapa dia. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah dia akan menghancurkan istana Priawan? Saudari Sangguan yang tertegun. Sayangnya tidak, kata Sun Xian dengan suara rendah. Apa maksudmu?
Saudari Sangguan yang merasa sedikit tidak enak. Tetapi mendengar Matahari Zian berkata, ayahnya sakit parah. Janda permaisuri telah bertanggung jawab atas negara peri. Sekarang Kinger dalam masalah di sini. Tidak ada cara bagi negara peri untuk mengambilnya. Janda permaisuri tidak akan memberikan dengan mudah. Jika tebakanku benar, janda permaisuri hanya takut meminta seseorang untuk menaklukkan Kinger. Hati saudara perempuan Sangguan yang melonjak, tolong siapa? Siapa lagi? Alam itu peri, Sun Zian memejamkan matanya dengan lembut. Saudari Sangguan yang terdiam ketika dia mendengar ini. Peri Ling Xuan. Bagi orang-orang di dunia Jiwu, itu adalah keberadaan yang halus. Kita harus mengambil Kinger sekarang. Jika tidak, ketika yang abadi datang, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan dapat melihat melalui tubuh divinenya. Setelah masalah tubuh Divine Kinger terungkap, aku takut akan ada kerusuhan di dunia. Pada saat itu, yang abadi akan tumpah, dan semuanya tidak akan dapat diperbaiki. Janda permaisuri Liu dan yang lainnya tidak melihat melalui konstitusi khusus Su Kinger, tetapi janda permaisuri Liu telah memperhatikan keistimewaannya. Jika ada yang abadi di sini, tidak mungkin menyembunyikannya. Tapi Kinger tidak memiliki kesadaran saat ini. Bahkan jika kita telah lewat, kita hanya mencari kematian kita sendiri. Bebek adik Sangguan menggigit bibirnya diam-diam. Bahkan janda permaisuri Liu dan yang lainnya tidak bisa mendekati Su Kinger. Bagaimana mereka bisa dekat? Belum lagi membawanya pergi. Suara mendesing. Saat itu, sutra berwarna-warni yang melayang di sekitar Su Kinger bergerak. Itu seperti seekor naga yang menjelajahi langit, berayun dengan cepat dan berguling ke arah orang-orang abadi yang melarikan diri. Ketika Cailing mendekati orang-orang ini, dia tiba-tiba meledak, seperti bunga yang mekar, terbagi menjadi 5 helai dan berguling ke arah mereka. Sebelum orang-orang itu bisa melarikan diri, mereka terbungkus erat oleh Cailing. Kemudian Cailing melilit beberapa kali. Orang-orang menariknya langsung dari udara, tetapi dalam proses menarik, Cailing mengendur. Ada banyak kerikil yang meluap dari tempat semula, dan tidak ada yang terlihat lagi. Membunuh. Praktisi spiritual dari kerajaan peri ini. Semua terbunuh dalam hitungan detik. Janda permaisuri Liu tampak sangat pucat karena ketakutan. Apa kekuatan yang kuat ini seharusnya? Dia dengan cepat menawarkan senjata ajaib, cahaya terang manusiawi, tiba-tiba menghilang di kejauhan dan berjalan sangat cepat. Namun, begitu dia pergi, orang-orang lainnya tidak seberuntung itu. Bagaimana mereka bisa memiliki senjata ajaib yang begitu kuat? Sun Gonghu menatap gadis yang tampak seperti dewa. Saat ini, dia gemetar hebat. Dia mengerti bahwa sangat mustahil untuk melarikan diri dari serangan gadis itu dengan caranya sendiri. Saat ini, hanya senjata ajaib yang kuat untuk melewati tahta yang dapat melindungi hidupnya. Namun, dia bukan janda permaisuri. Bagaimana dia bisa menikmati harta karun seperti itu? Tiba-tiba, pandangannya menyapu Matahari Zian di kejauhan. Sun Zian dan bebek saudara perempuan Sangguan sangat dekat dengan wanita ini, tetapi dia tidak menyerang kedua orang ini. Tampaknya wanita ini masih peduli dengan kedua wanita ini. Meskipun Sun Zian dan aku tidak sesekali bertemu mata. Itu keluarga matahari. Dia tidak akan mati untukku. Ketika Sun Gonghu memikirkannya, dia segera berbalik dan terbang menuju Sun Zian. Begitu dia bergerak, Cailing di sana segera bereaksi. Cailing meledak terbuka dan terbagi menjadi lusinan garis panjang yang halus, salah satunya adalah serangan langsung ke Sun Gonghu. Sun Gonghu sangat ketakutan sampai rambutnya meledak sehingga dia hampir jatuh dari udara. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, tetapi satu-satunya harapan yang bisa dia tempatkan adalah Sun Zian di kejauhan. Sun Zian, bantu aku. Sun Gonghu hampir berteriak sekeras-kerasnya. Su Kinger tidak menyakiti Matahari Zian. Sun Zian akan mendengarkannya. Pikiran Sun Gonghu penuh dengan pikiran. Sun Zian mendengar suara itu dan menatap Sun Gonghu. Wajahnya ragu-ragu, tetapi itu hanya berlangsung sebentar, dan pria itu bergegas mendekat. Sun Gonghu menaruh harapannya pada Sun Zian. Sebenarnya, itu adalah kesalahan besar, karena sekarang Sun Zian tidak tahu bagaimana menghadapi Su Kinger, apalagi menyelamatkan orang darinya. Memang, sebelum Matahari Gonghu mendekati Matahari Zian, dia terjerat oleh sutra berwarna-warni. Tidak, teriak Sun Zian. Namun, detik berikutnya, Cailing berkedut, tubuh Sun Gonghu pecah, dan jiwanya terkoyak, benar-benar hancur berkeping-keping. Sun Zian hanya bisa melihat darah dan daging berjatuhan di depannya. Dia membeku. Cailing membunuh Sun Gonghu dan mengambilnya kembali. Melihat Su Kinger di sana tiba-tiba melompat dan bergegas menuju para ahli abadi itu. Berhenti. Sun Zian tidak tahan lagi. Dia menginjak langit dengan kakinya sedikit, dan berhenti di depan Su Kinger. Ketika dia muncul di depan Su Kinger, Cailing bergerak. Namun, Cailing tidak bertahan lama. Dia segera kembali ke Su Kinger. Dia menggerakkan matanya yang kosong dan terus mengarahkannya pada guru spiritual di kejauhan, mengejar mereka dengan seluruh kekuatannya, dan Cailing melemparkannya dengan liar. Bagaimanapun, keberadaan ini adalah sarana untuk melarikan diri dari Su Kinger, dan mereka semua terbunuh. Sun Zian menatap semua ini, dan otaknya sepertinya berhenti berpikir. Melihat darah yang mengambang di langit, rasa bersalah muncul di hatinya. Kakak bela diri yang lebih tua.
Saudari Sangguan yang terbang, mengulurkan tangan dengan sedikit kekuatan dan memegang tangannya erat-erat. Adik bela diri yang lebih muda, jika bukan karena aku khawatir orang-orang abadi ini tidak akan mati dengan menyedihkan. Sun Xian menoleh dan menatapnya dengan mata kosong dan tidak ada. Kakak bela diri yang lebih tua, jangan katakan itu. Segalanya tidak dapat diprediksi. Kami tidak ingin melakukan ini. Yang harus kami lakukan sekarang adalah menaklukkan King Er dan membawanya pergi dengan cepat. Jika tidak, akan ada konsekuensi serius yang tak terkendali untuk Xian. Negara dan King Er. Saudari Sangguan yang berkata dengan sangat kesakitan. Dia juga cukup cemas. Dia berbicara jauh lebih cepat, tetapi suaranya masih lemah. Wajah kecilnya dipenuhi keringat. Tapi dengan kekuatan kita sendiri, bagaimana kita bisa membawa King Er pergi? Sun Xian menutupi kepalanya dan berkata dengan menyakitkan. Tidak ada yang tak mungkin. Saudari Sangguan yang menarik napas dalam-dalam dan melompat ke Su King Er. 870. Ci. Suara keras terdengar di kuburan kuno yang gelap tapi kosong. Su Yun menjabat tangannya dan mengambil kembali pedang bintang teratai. Penjaga bayangan di depannya telah berubah menjadi ikal asap hitam, terbang ke udara dan menghilang. Kamu telah menyelesaikan tes yang kuberikan padamu. Sekarang, kamu akan mendapatkan warisanku. Sebuah patung di belakang penjaga bayangan membuat suara. Kemudian, semua armor dan senjata sihirnya jatuh, melayang dan ditempatkan dengan rapi di depan Su Yun. Terima kasih Tuan. Su Yun memeluk tinjunya, lalu berjalan mendekat dan mengantongi semua harta ini. Jika ada pil, itu semua adalah obat bagus yang tiada taranya untuk meningkatkan kultivasi dan memperkuat kekuatan. Jika itu adalah senjata ajaib, Su Yun tidak akan begitu senang, karena sebagian besar senjata ajaib dirancang untuk iblis-iblis besar itu, dan Su Yun tidak dapat menggunakan banyak alat sihir. Aku mencari-cari dan mengeluarkan semua pil di dalamnya. Kemudian aku memasukkannya ke dalam mulut aku satu persatu dan mencernanya. Berkultivasi di makam kuno ini bukanlah tempat terbaik. Namun, Su Yun harus melakukannya saat ini, karena patung-patung ini semakin kuat di belakang, dan penjaga bayangan mereka menjadi semakin aneh. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, tidak mungkin untuk bertarung. Su Yun terentang saat ini. Jika dia kehilangan penjaga bayangan, dia harus tetap di tempatnya dan pulih. Dalam kungfu 7 hari, Su Yun Cai mengalahkan 5 patung iblis besar, tetapi kultivasi dan pengalamannya juga melonjak, mendapat banyak manfaat. Orang-orang selalu tumbuh dalam pasang surut yang konstan. Orang-orang dengan kelancaran berlayar mungkin tidak mendapatkan lebih dari orang-orang dengan pasang surut. Hah! Tiba-tiba, aliran gas mengalir dari bawah hati Su Yun dan mengalir ke kepalanya. Kemudian daging dan kulitnya seperti terpanggang di atas api dan menjadi panas. Apakah kamu akan menerobos kultivasi lagi? Su Yun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, dan mengarahkan energi tiba-tiba di tubuhnya untuk berenang. Tubuh itu seperti dunia yang unik. Energi ini seperti matahari yang terik setelah malam, yang menerangi seluruh dunia. Semuanya hidup, semuanya pulih, makhluk muncul, ki, pembuluh darah, otot, daging dan tulang, yang semuanya seperti keberadaan yang terpisah saat ini. Mereka memiliki energi dan kekuatan mereka sendiri. Mereka seperti pelayan Su Yun, lahir hanya untuk Su Yun dan mendukungnya. Kaisar Lingxuan Jiupin. Su Yun perlahan membuka matanya dan menarik napas lega. Setelah beristirahat sekitar setengah hari, dia bangkit dan berjalan menuju patung berikutnya. Peningkatan kekuatan dan penguasaan Xuan Su membuat Su Yun sangat kuat saat ini. Namun, penjaga bayangan ini bukan orang biasa. Semua jenis gerakan cuti monster ringan 6 sangat mempesona. Sensasi sering terjadi, tetapi untungnya, mereka telah berlalu dengan selamat. Selama dia dikalahkan oleh penjaga bayangan, Su Yun tidak bisa lagi bergerak maju dan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi iblis-iblis besar. Dia harus meninggalkan makam kuno dan tidak bisa memasuki makam kuno lagi. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mewarisi iblis-iblis besar ini dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Su Yun menantang masa lalu satu persatu. Ada banyak iblis besar, kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan ada banyak bayi. Namun, ini tidak berarti bahwa Su Yun dapat mencerna semua ini. Bayi itu masih benar. Mereka yang tidak membutuhkannya hanya dapat diselamatkan sementara, atau mereka dapat langsung ditinggalkan di makam kuno untuk generasi mendatang. Yah, iblis muda, aku pikir ini harus menjadi akhir kamu. Entah kamu segera kembali atau kamu hanya bisa gagal di sini. Ketika Su Yun menegakkan tubuh dan terus bergerak maju, tiba-tiba sebuah suara keluar. Dia tercengang mendengar suara itu. Lihatlah ke sekeliling, tetapi kamu tidak dapat melihat apapun. Siapa? Su Yun minum. Apa? Tidak bisa melihatku. Oh, aku lupa. Senjata ajaibku tidak terlihat. Setelah meninggalkan pakaianku, aku tidak bisa melihat patungku. Suara itu keluar lagi. Patung tak terlihat. Su Yun tercengang. Jika kamu tidak dapat melihat, kamu tidak dapat melihat. Seorang praktisi spiritual yang kuat tidak dapat mengandalkan mata telanjang untuk mengidentifikasi dan mengetahui musuh. Yang dia butuhkan adalah hatinya. Iblis muda, apakah kamu siap menerima ujian aku? Atau apakah kamu memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan makam itu? Suara itu terdengar lagi. Itu membuat orang merasa sangat aneh.
Bahkan jika ada suara, Suyun tidak bisa menilai posisi pihak lain melalui suara. Sepertinya suara itu keluar dari telinga Suyun. Penting. Suyun mengangkat mulutnya, memegang pedang kematian di satu tangan dan pedang bintang teratai di sisi lain, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, mari kita mulai. Biarkan aku melihat apa yang indah tentang bayi senior. Anak muda yang gila." Iblis sedikit marah dan berteriak, "Awas." Begitu suara itu jatuh, sejumlah besar bintik hitam seukuran batu mengembun menjadi kekosongan di sekitarnya. Bintik-bintik hitam ini muncul dan dengan cepat mengembun menjadi satu tempat dan berubah menjadi penjaga bayangan. Namun, penjaga bayangan itu tiba-tiba menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik. Tak terlihat. Suyun melompat ke udara dengan kakinya sedikit. Dia mengendurkan pedang mati dan pedang bintang teratai. Jari-jarinya bergerak sedikit. Sejumlah besar sub pedang menyembur dari kotak pedang di belakangnya. Ribuan pedang tajam diatur di sekelilingnya dan berubah menjadi penutup pedang besar, menutupi seluruh tubuhnya. Pedang terbang melindunginya seperti baju besi. Kemudian jatuh dari udara dan mulai berjalan-jalan. Pedang terbang eksternal mengarahkan bilahnya keluar. Meskipun tidak terlihat, pihak lain harus tetap ada di sana. Selama kamu menyentuhnya, kamu bisa mengetahui posisi pihak lain. Su Yuncui berjalan di sekitar yang kosong. Namun, tidak ada jejak satu sama lain. Makam kuno itu begitu besar sehingga jangkauan tantangan patung terbatas. Umumnya, penjaga bayangan patung ini tidak akan mudah mendekati patung lain, sehingga tidak mengaktifkan energi yang ditinggalkan oleh Great Demon di patung lain. Tetapi jika tidak ada seorang pun di sini, kemana pihak lain akan pergi? Apakah sulit bahwa gelar penjaga bayangan ini juga sangat cepat? Jika demikian, itu akan merepotkan. Eksistensi tak terlihat, dikombinasikan dengan tingkat tertinggi, adalah lawan ilusi bagi orang biasa. Gunakan pedang sebagai tameng untuk melindungi dirimu sendiri. Tapi apakah menurutmu itu saja? Suara iblis terdengar lagi. Kemudian, Suyun hanya mendengar suara gesekan tulang yang aneh. Kemudian, sejumlah besar sihir ki muncul ke segala arah. Ki sihir ini menembus penghalang yang terdiri dari pedang terbang dan langsung menyerang Suyun di dalam. Ketika mereka masuk, mereka mengembun menjadi penjaga bayangan lagi, dan kemudian menghilang. Masuk. Mata Suyun memancarkan cahaya dingin, jari-jarinya bergerak, dan semua pedang terbang ke segala arah tiba-tiba menusuknya. Hah! Iblis itu jelas tercengang. Po 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 po. Suara aneh terdengar. Melihatnya, penjaga bayangan itu ditusuk oleh beberapa pedang terbang. Begitu, alasan kenapa kamu memasang dinding pedang adalah untuk dengan sengaja memancing penjaga bayanganku untuk menyerangmu. Sangat mudah untuk memaksa seorang penjaga bayangan keluar dari tempat sekecil itu. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Suyun tidak berniat melakukan ini sama sekali, tetapi penjaga bayangan datang sendiri dan memaksanya keluar. Semuanya kebetulan, tetapi kebetulan telah menjadi langkah yang paling efektif. Meskipun penjaga bayangan ditusuk oleh beberapa pedang, itu tidak bubar. Tubuhnya dengan cepat terurai menjadi partikel hitam kecil, dan segera menghilang ke dalam pandangan Suyun. Melihat ini, Suyun segera pindah dan melilitkan pedang terbang di sekujur tubuhnya lagi, mengompresi ruang internal. Apakah kamu masih ingin menggunakan ini? Kita harus memperhatikan sifat pertempuran yang selalu berubah. Jika kita tetap tidak berubah, kita akan kehilangan kesempatan pertama dan hampir kalah. Suara itu dipenuhi dengan jejak penghinaan. Namun, Suyun mengabaikannya dan terus bergerak sendiri. Kali ini, alih-alih bergegas ke dinding pedang, penjaga bayangan itu mengepung Suyun dan berkeliaran. Dari waktu ke waktu, pedang udara gelap akan menembak keluar dari kehampaan dan mengenai Suyun di dalam di sepanjang celah dinding pedang. Meskipun kekuatan pedang Ki tidak kuat, itu sangat rumit. Itu bisa melewati celah kecil sekalipun. Suyun menarik napas dan berhenti di tempatnya. Dia menutup matanya. Iblis itu tampak aneh, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Setelah pedang Ki dibombardir untuk sementara waktu, Suyun membuka matanya dan melihatnya mengulurkan tangannya dan menggerakkan jari-jarinya. Dalam sekejap, sub pedang yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah memutar bilahnya keluar, seperti bunga pir yang meledak, terbang ke segala arah. Po 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 po. Daerah ini penuh dengan pedang tajam. Penjaga bayangan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung ditikam oleh dua pedang. Kemarahan Suyun melintas di matanya dan tubuhnya kasar. Dia bergegas ke penjaga bayangan. Meskipun penjaga bayangan terkena pedang lagi dan tubuhnya redup, aksi dan kemampuannya tidak terlalu terpengaruh. Itu hanya terlihat bahwa tubuhnya hancur lagi, lalu berserakan dan hampir menghilang. Itu tidak berbentuk dan sangat cepat. Meskipun penjaga bayangan tidak kuat dalam menyerang, sulit untuk menaklukkannya. Ketika aspek apapun dari seseorang mencapai batas, kekuatan yang ditampilkan mengejutkan, baik dalam kekuatan maupun derajat. Tapi Suyun sudah memiliki tindakan pencegahan. Tepat ketika penjaga bayangan baru saja menghilang, dia bergegas dan meledak hingga batasnya. Kekosongan itu bergejolak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melihat Suyun berdiri di tempat penjaga bayangan menghilang. Wow! Terinspirasi oleh kekuatan suci dari jubah suci kerajaan. Penjaga bayangan yang hilang dikumpulkan secara paksa. Suyun menatap Ying Wei, tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lehernya dan menekannya ke tanah.
Telapak tangannya mengeluarkan ki misterius yang tak ada habisnya dan sangat menekannya. Wosh, wosh, wosh. Pada saat yang sama, pedang mati di sekitar tampak gila dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, penjaga bayangan diikat ke sarang lebah, dan tubuhnya menjadi abu-abu dalam sekejap. Ia ingin melawan, dan kekuatannya didorong hingga batasnya. Namun, itu tidak bisa menghilangkan penindasan Suyun. Itu ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Rasanya seperti tinggal di kota Wuzishan. Apa? Iblis besar berseru. Terima kasih sudah subscribe Penatua.